Selamat pagi Mas Roy. Selamat pagi, Pak Iwan. Alhamdulillah. Apa kabar? Assalamualaikum. Baik-baik semua gimana Jogja di sana? Alhamdulillah, baik Pak. Di sini cuaca cerah ya. Senang sekali bisa Nggak ini bertemu dengan Bapak dan tim. ya Mas Roy nggak ikutan pinjol kan? Ikutan apa Pak? Maaf. Pinjaman online. Oh enggak Pak, sama sekali enggak. Saya offline, online enggak ada Pak. Justru saya malah dipinjemin. Justru minjemin ya. Ya, Ya, ini teman-teman bisa nyalain sebentar untuk perkenalan barangkali ya. Ini banyak teman-teman main pan juga Mas Roy. iya Pak. Saya juga Nah, surprise ya ini. Aduh, ini ada ada Bapak, ada besti kita Ibu Idil Riri ya. ini. Aduh. Ada Terima kasih Kang banyak nih Aidil. Pak Iwan sudah Ya. memfasilitasi ini ya, memberi saya kesempatan Iya, untuk nanti Mas Roy ini kan S3-nya udah banyak ilmunya nih, harus di-share kepada. Nanti saya akan kenalkan yang ada di sini semua. Giovanni, apa kabar? ya ada Mbak Fani. Kang Hakim, Arif nih. Ibu Mardian ada di sini. Kang Anwar, ya. Halo Mbak Dian. Ah, sebentar nih, Kang Cipta. Ini semua ini tulang punggung Indonesia nih. Sebentar lagi Mas Roy. Nih, sampai Kang Firdaus juga ada nih, Mas Firdaus. Vina, apa kabar? Baik, Pak. Gimana masih suka latihan ini paparan-paparan di Kemenpan dibagi beberapa grup. Bu Maria apa kabar? Sehat, Bapak. Bapak gimana, Pak? Sama-sama alhamdulillah ya. Yuk udah semua ini kita nyalakan dulu videonya. Kita soalnya mau ambil foto dulu nih buat Mas Roy ini. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Jadi ini adalah series pertama. Jadi kita namakan sebagai Astama Talk. Di sini kita bersama Bu Nenden nih, teman-teman eh, para asesor dan asesor Jawa Barat seperti biasanya Jawa Barat selalu membuat sesuatu yang lain dan sangat progresif kurang lebihnya demikian. Nah, kebetulan mulai hari ini dan ke depan setiap minggunya kita akan melakukan gitu ya talk show seperti ini bersama teman-teman doctoral student. Jadi judulnya doctoral student, tetapi boleh jadi nanti yang baru-baru lulus S2 misalnya di mana saja bisa share di sini ilmunya ya atau punya ilmu sesuatu yang baru gitu ya. Khususnya gitu kita nanti temanya barangkali diawali dengan terkait dengan manajemen SDM dan kedepannya kita akan lihat perkembangannya nanti. Tapi yang jelas, Mas Roy dan kawan-kawan semua, saya perkenalkan yang hadir di sini adalah teman-teman muda yang luar biasa, gitu ya, yang menjadi tulang punggungnya dari perangkat daerah atau apa unit-unit organisasi di unit organisasinya masing-masing. Selain dari teman-teman Kemenpan RB, saya akan absen ya Kemenpan RB. Pak Fauzan, Kang Fauzan masih di Kemenpan apa di mana nih? Kang Fauzan ini baru selesai dari Leeds University dari UK, dari Inggris. Yang belum tahu barangkali ya, sekarang Kang Fauzan sudah selesai. Dan sebentar lagi di April ini mudah-mudahan lanjut ke S3. Kemudian Mbak Riri, gitu ya, Mbak Riri di sini juga dari Kemenpan, Mas Aidil, kemudian Mbak Dian, kemudian Mbak Fani, gitu ya, Giovanni, lalu Mbak Vina, lalu kemudian ada Mas Firdaus, Mas Anwar, kemudian
Ada yang kelewat nggak dari Kemenpan? Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada dari eh, BP2D. BP2D adalah BRIN-nya di daerah, Mas Roy. Di sini ada Dr. Arif. Dr. Arif ini graduated PhD-nya dari Victoria University. Nanti juga akan memberikan apa namanya pemaparan bagi forum ini. Tinggal tunggu undangannya, gitu ya. Lalu berikutnya dari BPSDM, kita di sini ada Kang Angga di sini. Kang Angga, BPSDM ada lagi? Mungkin Sendiri, Pak, Mas Kurnia sepertinya saya. sebentar lagi nyusul. Iya, Nah, lalu ya, lalu berikutnya lagi dari DLH belakangan ya, karena banyak DLH di sini. Nah, saya absen yang supaya yang sedikit-sedikit biar nggak lupa. Lalu dari BKD Jawa Barat, di sini ada andalan kita, Ibu Nenden. Silakan Bu Nenden. Ini say hello dulu. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin mungkin tidak banyak menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu Ya, karena sedang di lokasi asesmen Pak. oke, ya, Bu Terima Nenden ini lulusan kasih. dari MBA ITB ini. Nanti Betul Pak. juga Izin. suatu saat akan share bagi kita semua. Nah, Kang Fauzan ini juga di BKD saat ini. Jadi Kang Fauzan tadi, kemudian Kang Ferry ada di BKD. Nah, kemudian berikutnya lagi dari Sekretariat Daerah ada Kang Dadan Amanda. Halo, Kang Dadan. Siapa? Ya. Kemudian juga ada dari DPMPTSB, pelayanan satu atap, satu pintu. Ada Kang Piki Rizky. Say hello. Terima kasih Pak atas undangannya. Gak kaget nih, Pak. Alhamdulillah. Orang-orang hebat semua Pak. Terima kasih Pak. Biasanya Pak Piki ini kalau di screen ini penuh, sekarang slim. Ukuran celananya 30 sekarang. Oke, nah berikutnya ini teman-teman yang sedang sekolah gitu ya di lingkungan kita di Pemprov Jawa Barat. Di sini yang pertama ada Kang Andre, Halo Bapak Simba. kemudian ada Kang Nugi yang sedang S3 di SBM ITB, Kang Andre sedang S2 di Teknik Lingkungan. Lalu Kang Hakim lagi S3 di Universitas Indonesia. Kemudian oke, Kang Ferry ya, saya absen lagi tadi, Kang Ferry terlambat masuk. Ya. Kemudian Kang Cipta sedang S3 di SBM ITB. Jadi kelihatannya Kang Cipta lagi di perjalanan. Nah, yang terakhir, last but not least, ini keren-keren juga. Pertama, saya perkenalkan Ibu Maria. Ibu Maria ini lulusan dari Tokyo University, dari Dinas Lingkungan Hidup. Lalu kedua, Bu Maria bisa dikenalin teman-teman DLH siapa lagi? Siap, Di sini selamat pagi Pak. Terima kasih sudah diundang. Saya hadir sama teman-teman nih. Ada Bu Vera, ada Teh Rifa, Teh Nisa, Teh Diva, ada Pak Ahmad juga, Pak Ahmad Efrizal. Yang lainnya kebetulan lagi ada acara yang lain. Terima kasih ada banyak yang sudah diundang Pak. kelewat. Ini ada Teh Rifayani ini yang Iya, pengantin baru nih. atlet Jabar Pak. Selamat. Ada Teh Nisa, ada Teh Vera. Oke. Di sini ada Mas Adi nih. Mas Adi, selamat datang juga nih. Mas Adi Prakoso. Mas Kurnia, sorry. Mas Ya Kurnia Bapak mohon BPSDM. izin. Ya terima Ya. kasih Bapak undangannya. Ya. Oke, demikian Mas Roy. Jadi sekali lagi bahwa hari ini kita akan memulai Astama Talks gitu ya. Yang dipilih nanti para narasumbernya adalah teman-teman yang sedang bersekolah maupun yang alumni sekolah yang mempunyai ide-ide baru gitu ya. Khususnya kita mulai dari kaitan dengan masalah SDM-an, nanti mungkin berkembang ke tempat lain. Silakan kalau gitu kami persilakan Mas Roy. Mas Roy adalah student S3 dari Universitas Gadjah Mada. Silakan Mas Roy. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ibu Mas Roy bisa sekalian. lebih dekat di mic-nya Mas supaya lebih jelas. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih yang besar kepada Bapak Setiawan Saatmaja ya atas kesempatan yang diberikan. Informasi baru diberikan kepada saya tadi malam, jadi saya terus terang baru persiapkan materi ini pagi ini. Mudah-mudahan berkenan bisa
sedikit berbagi apa yang saya ketahui. Jadi semakin saya belajar, justru saya merasa semakin sedikit yang saya ketahui. Jadi dari situ timbul kesadaran bahwa kita harus terus belajar, dan ada istilahnya lifelong learning. Itu memang suatu keharusan bagi kita semua untuk terus mengembangkan diri dalam pembelajaran baik formal maupun informal. Saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, tapi mungkin berguna bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan studi ke program doktor, khususnya di bidang manajemen. Mungkin lebih spesifik lagi di bidang manajemen SDM. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengantarkan sedikit pengantar tentang riset di bidang manajemen SDM, SRM Research, dan satu topik di bidang manajemen SDM ini, yakni talent management, yang saya yakin dan percaya bahwa di Jawa Barat sudah diterapkan secara baik, sangat baik, manajemen talenta sejak tahun 2020, bahkan mungkin sebelumnya. Jadi mungkin bisa menjadi suatu perhatian kita bersama, mungkin dari angle sains ya, karena memang mungkin kita semua yang ada di sini adalah praktisi di pemerintahan yang ada kalanya lebih memperhatikan aspek praktis ketimbang mungkin teoritis atau riset yang berbasis evidence. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini sekilas tentang program doktor. Ini mungkin berguna bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan program doktor. Kemudian sekilas tentang riset SDM, bagaimana perkembangannya dan apa yang diharapkan dari riset ini. Kemudian saya ambil satu topik manajemen talenta, yang ini rencananya akan menjadi topik disertasi saya, dan saya sudah presentasikan kepada pembimbing saya, dan nanti saya mohon izin Pak Setiawan untuk membagikan link. Ini semacam pilot project survei, mudah-mudahan berkenan untuk diisi, dan ini bisa membantu saya untuk mengembangkan proposal disertasi saya. Siap, Baik, siap. sekilas tentang program dokter. Jadi yang saya ambil adalah doktor ilmu manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di UGM. Kenapa saya pilih ini? Bukan mengambil manajemen dan kebijakan publik, karena saya ingin mempelajari atau saya ingin mendalami manajemen SDM. Dan itu hanya ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di Indonesia, itu setahu saya yang tersedia itu di UGM ya. Kalau di UI tidak ada. Adanya itu misalnya manajemen strategi, manajemen pemasaran, keuangan, dan seterusnya. Jadi saya menemukan manajemen SDM itu adanya di UGM, sehingga saya ambil itu. Jadi program doktor manajemen itu ada 2, ada yang science, ilmu manajemen, Doctor of Science, yang sering disebut dengan PhD, dan ada juga Doctor of Business Administration atau DBA. Jadi ini mungkin perlu dikenali oleh rekan-rekan yang ingin melanjutkan studi S3, apakah lebih kepada sains atau terapan, karena ini sangat menentukan desain studi dan juga riset yang akan dilakukan. Riset yang ditempuh oleh mahasiswa di program sains atau ilmu manajemen itu lebih kepada yang akademik atau pure atau basic research. Jadi lebih menekankan pada kontribusi teoritis, sehingga harus berangkat dari literatur review yang sistematik, kemudian juga bisa mengisi kesenjangan teoritis yang ada. Sedangkan riset terapan ini yang diharapkan dari Doctor of Business Administration lebih kepada misalnya evaluasi kebijakan, kemudian riset yang sifatnya untuk tindak lanjut atau mendorong suatu perubahan, kemudian juga riset yang fokus kepada dampak sosial. Jadi sangat berbeda program yang fokus pada akademik atau basic research dengan riset-riset terapan. Kalau misalnya mengambil manajemen dan kebijakan publik di Visipo atau di Pasca Sarjana misalnya, itu akan lebih kepada applied. Sedangkan yang saya tempuh ini yang lebih kepada pure. Gunanya apa? Karena ini diperlukan ketika nanti
merumuskan kebijakan di instansi karena kebijakan itu perlu punya landasan riset yang kuat sehingga saya memilih jalur ini karena supaya saya bisa memposisikan diri saya sebagai riset dan juga sebagai praktisi jadi seimbang. Tentu berbeda antara basic research dengan applied. Jadi audiensnya berbeda ya. Kalau basic research itu fokus kepada komunitas sains, scientific community. Jadi setiap fakultas, setiap perguruan tinggi tentu punya scientific community dan punya philosophical foundation yang berbeda. Misalnya di tempat saya kuliah itu lebih kepada positivis ya, ketimbang interpretive. Kemudian kalau dari applied research itu lebih kepada praktisi audiensnya, karena memang kegunaannya untuk terapan, untuk diaplikasikan pada misalnya kepada kebijakan atau pada suatu regulasi. Kemudian juga evaluatornya berbeda. Kalau ini adalah review sejawat ya rekan-rekan peneliti, sedangkan untuk applied research ini practitioner. Kemudian juga kemandirian dari peneliti juga lebih tinggi di basic research. Lalu penelitian ini sangat tinggi, jadi yang ditekankan adalah robustness. Robustness ini sangat diuji di dalam Doctor of Science Management ini karena memerlukan suatu hasil yang kokoh yang itu bisa di-generalisir kepada konteks lain, sehingga harus bisa menunjukkan bahwa itu melalui suatu prosedur yang ketat dan bisa diuji validitas dan reliabilitasnya. Sedangkan yang applied ini lebih kepada moderate ya, jadi memang karena menekankan pada aspek praktis. Kemudian juga karena yang ditekankan dalam terapan itu adalah relevansi hasil riset dengan terapan ya, berbeda dengan ini yang mencari objektivitas dari suatu temuan penelitian. Kemudian juga tujuannya untuk menghasilkan pengetahuan baru, jadi fokusnya untuk menjaga dan menghasilkan pengetahuan baru. Sedangkan dalam applied research itu fokus pada penyelesaian suatu masalah atau memberikan suatu solusi terhadap masalah yang dihadapi. Demikian perbedaan antara basic dan applied research ya. Kemudian juga indikator kesuksesan juga berbeda. Kalau di basic research itu publikasi, dan ini juga suatu tantangan bagi student di bidang sains ini karena publikasinya minimal misalnya Q3 di Scopus dan itu sangat challenging ya. Kemudian kalau di applied research mungkin lebih kepada bagaimana itu nantinya bisa diterapkan dalam kebijakan dan terapan lainnya. Kemudian ini sebenarnya saya disclaimer, jadi mungkin perjalanan program doktoral ini berbeda dengan yang lainnya yang pernah sudah dialami atau yang akan dialami oleh rekan-rekan ya, karena setiap fakultas bahkan setiap program studi punya desain studi yang berbeda-beda, bervariasi. Tapi ini saya coba sampaikan mungkin supaya ada gambaran kalau misalnya memilih studi di Indonesia, S3 di Indonesia, mungkin gambarannya seperti ini. Jadi untuk kuliah di tempat saya berada itu saya hitung ada 81 SKS yang harus saya penuhi. Karena saya harus menempuh matrikulasi satu semester 12 SKS, kemudian perkuliahan utamanya itu 39 SKS, jadi total 51, ini termasuk riset literatur dan juga pengembangan desain riset. Kemudian untuk disertasi itu ada 30 SKS ya. Jadi ini saya masih melalui ini karena saya baru masuk semester 4, jadi saya harus melalui 1-2 mata kuliah, Research Design Development, kemudian juga workshop metode riset. Baru kemudian kalau sudah selesai, saya baru bisa mengikuti ujian komprehensif. Dan ini yang diujikan 3 mata kuliah konsentrasi, dan ini sistem gugur. Jadi kalau tidak lulus ini tidak bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian baru setelah lulus itu bisa melakukan ekspos terbuka dan juga ujian proposal disertasi, baru kemudian bisa melakukan penelitian, dan penelitiannya diharapkan bisa menghasilkan satu publikasi minimal di jurnal yang terindeks Scopus minimal Q3, dan jurnal di bidang manajemen yang terindeks Scopus itu biasanya
tantangannya adalah article processing charge. Jadi itu sangat mahal, bisa di atas 3.000 US dollar, dan itu mungkin melampaui yang bisa diakomodasi oleh penyandang beasiswa. Kemudian baru setelah ini tahap disertasi ya, setelah penelitian ini juga masuk disertasi, tapi di sini ada tahap approval, kemudian penilaian, dan juga ujian tertutup, baru kemudian graduation. Jadi jalannya sangat panjang, karena di tahap ini saja ini saya masih belum selesai, saya baru di tahun kedua ya. Jadi tahun kedua ingin masuk ke tahun ketiga. Jadi perjalanannya sangat panjang, memerlukan suatu ketangguhan fisik dan mental ya. Jadi satu hal yang mungkin perlu diperhatikan mengenai self efficacy, efikasi diri. Jadi penting untuk memiliki rasa percaya bahwa kita sanggup untuk melaksanakan sesuatu, karena banyak hal yang gagal itu karena kita menganggap diri kita tidak mampu atau tidak bisa. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan. Self efficacy itu sangat penting untuk menjalani PhD journey ini. Kemudian ini sekilas tentang doctoral program yang saya alami. Mungkin di tempat lain berbeda, tapi kurang lebih mungkin seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan ini riset manajemen SDM. Jadi kritik utama terhadap penelitian strategic HR management ini adalah lebih mengedepankan pada rigor ya, aspek rigor, ketelitian teori, dan juga kecanggihan metodologis ya, atau robustness ya. Namun semakin terlepas atau mengesampingkan praktik-praktik manajemen SDM. Dan mungkin ini bisa kita cermati ya, mungkin di instansi pemerintah ada kebijakan yang mungkin kurang atau agak sulit untuk diterapkan secara penuh ya, karena mungkin tidak melalui tahapan riset yang baik, atau mungkin memang tidak relevan dengan kondisi di organisasi. Kalau dulu mungkin saya beranggapan ketika saya memformulasikan kebijakan itu, saya berpikir bahwa kebijakan manajemen SDM itu harus best practice, harus berdasarkan pada praktik terbaik. Tapi kemudian saya melihat bahwa penerapan di instansi pemerintah misalnya itu bervariasi. Pertanyaan mengapa gitu? Lalu kemudian saya makin di sini makin menyadari bahwa kebijakan yang diharapkan universal yang bisa diterapkan di semua organisasi itu perlu dilihat kembali ya, karena memang mungkin tidak one size fit for all ya, tapi kita perlu kebijakan yang memang itu best fit ya, bukan best practice tapi best fit. Jadi fit terhadap organisasinya. Jadi ketika itu ditetapkan, diimplementasikan, itu bisa sesuai dengan konteks organisasinya. Misalnya dalam kebijakan manajemen talenta, setiap instansi, organisasi itu punya kesiapan yang berbeda, punya subpoint yang berbeda, sehingga dalam implementasinya itu bervariasi. Nah, ini yang pentingnya kita memahami suatu formulasi kebijakan yang itu best fit, bukan hanya best practice. Jadi oleh karena itu riset di bidang manajemen SDM ini sudah bergeser dari mode 1 ke mode 2 ya. Jadi mode 1 itu lebih menekankan pada disiplin ilmu ya, kepentingan disiplin ilmu. Jadi apa gapnya kemudian diisi dengan riset ya. Jadi ada gap antara peneliti dengan praktisi. Kemudian sering dengan berkembangnya penelitian, ini mulai mengarah kepada mode 2 research ya. Jadi bagaimana kolaborasi antara praktisi dengan peneliti sehingga di dalam membangun suatu pengetahuan, dalam suatu penciptaan pengetahuan itu bisa sama-sama saling berkolaborasi sehingga tidak ada gap pada hasilnya. Dan tentunya
ini perlu kesetaraan ya antara peneliti dengan praktisi ya. Jadi pelibatan secara aktif itu memerlukan kesetaraan, jadi tidak boleh hierarkis ya. Kemudian juga eh, outcome dari kolaborasi ini harus relevan dan juga ya tetap memperhatikan penelitian, tapi itu relevan dengan dunia praktik ya. Kemudian manfaatnya apa mode 2 research ini? Jadi meningkatkan suatu relevansi praktis ya di bidang manajemen SDM. Kemudian juga akademisi ini lebih kontekstual dengan pengaplikasian dari riset ini. Sedangkan dari sisi praktisi ini bisa terlibat secara penuh di dalam proses riset ya. Jadi ada mutualism, jadi ini adalah proses yang memang perlu seimbang antara researchers dengan practitioner. Nah, di outline HRM research ini saya akan sedikit membagi riset yang pernah saya kerjakan. Risetnya sangat sederhana, tapi saya pernah presentasikan di Gamma International Conference of Economic and Business di tahun lalu. Jadi ini mungkin berguna ya. Jadi kalau kita melihat pemimpin ya, pemimpin itu punya gaya kepemimpinan masing-masing ya. Jadi saya menangkap satu leadership style yang sangat fenomenal, namanya authentic leadership. Jadi pemimpin yang punya self awareness yang tinggi ya, kesadaran diri. Kemudian bagaimana dia internalisasikan perspektif moralnya ya, jadi di dalam perilakunya sehingga sikap dan perilakunya itu selaras dengan nilai-nilai moral ya, moral kompas. Kemudian di dalam bersikap juga mempertimbangkan semua informasi sehingga judgement-nya, penilaiannya itu bagus gitu. Termasuk juga keputusannya, sikapnya kepada bawahannya dan juga kepada rekan lainnya. Termasuk bersikap transparan terhadap bawahannya, terhadap rekannya, secara hubungan itu transparan. Kemudian ada satu variabel yang terkait dengan hal ini, namanya kecerdasan emosional, emotional intelligence. Jadi di sini kata kuncinya adalah ability, kemampuan, karena ada juga yang mengartikan ini sebagai trait, tapi trait itu memerlukan suatu assessment yang sangat komprehensif, sebagaimana misalnya mengukur IQ test. Kemudian di sini intinya bagaimana meregulasi emosi dengan cara mengenali emosi diri sendiri, kemudian emosi orang lain, lalu dari situ bisa meregulasi, kemudian bisa mengelola, menggunakan emosi itu untuk misalnya memotivasi diri, untuk bagaimana berperilaku secara tepat kepada setiap orang, sehingga orang merasa nyaman, merasa ingin lebih aktif berinteraksi, lebih percaya, dan seterusnya. Kemudian ada satu lagi variable critical thinking. Jadi ini sangat diperlukan, terutama di ketika sekolah S3 ini sangat penting karena kita dituntut untuk punya critical thinking dan juga bagaimana kemampuan mensintesis dari beragam informasi, karena beragam bacaan itu sangat banyak, luar biasa, mungkin melebihi jumlah peraturan yang biasa kita baca ketika bekerja di instansi. Jadi ini merupakan suatu skill yang diperlukan, dan critical thinking maupun emotional intelligence merupakan dua feature skills. Ini menurut World Economic Forum tahun 2020, jadi memang relevan dengan feature skill saat ini. Bagaimana kemampuan atau kemampuan kognitif ya tingkat tinggi ini digunakan untuk penyelesaian masalah, kemudian bagaimana memformulasikan kesimpulan, kemudian bagaimana mengkalkulasikan kemungkinan-kemungkinan, memperkirakan kondisi yang dengan skenario-skenario yang mungkin ya, kemudian juga bagaimana mengambil keputusan. Jadi kami menemukan bahwa emotional intelligence ini punya pengaruh yang positif terhadap authentic leadership, atau bisa dikatakan emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu merupakan prerequisite dari authentic leadership ya. Jadi mereka pemimpin atau individu yang punya nilai-nilai authenticity itu
memiliki emotional intelligence yang tinggi juga. Dan proses ini difasilitasi oleh critical thinking. Jadi ini agak meskipun sederhana, tapi sebenarnya di sini melibatkan dimensi yang kompleks, tapi saya tampilkan sederhana saja. Jadi emotional intelligence itu lebih kepada aspek yang afektif, melibatkan perasaan, emosional, kemudian tapi tidak hanya itu, karena di sini juga ada kognitifnya, karena ada intelligence, ada kecerdasan. Sedangkan critical thinking ini murni kognitif atau rasional aspek ya. Jadi ada emosional aspek dan ada rasional aspek. Jadi keduanya memang diperlukan untuk memerankan atau menghasilkan suatu kepemimpinan yang autentik. Jadi memang harus balance antara afektif dan kognitif ya. Jadi diskusi terdahulu mungkin dipisahkan ya antara emosi dengan logika, tapi pada studi ini kami menemukan bahwa ini merupakan suatu koin yang sama dengan dua sisi, two side of same coin, afektif dan kognitif. Jadi bekerjanya saling mendukung, tidak kontradiktif. Dan hasil studi ini konsisten dengan hipotesisnya. Jadi ada hubungan positif antara emotional intelligence dengan authentic leadership, dan sebagian hubungannya dimediasi atau difasilitasi oleh critical thinking. Ini contoh riset yang sederhana saja, tapi yang penting adalah bisa mengisi gap research ya. Dan ada diskusi dan juga kontribusi teoretikal yang bisa menjadi nilai tambah di dalam riset. Kemudian saya akan sampaikan ini tentang talent management ya. Jadi ini sejak saya memutuskan untuk sekolah itu, saya emang ingin meneliti manajemen talenta karena bidang ini yang saya kerjakan di kantor waktu dulu. Jadi saya sangat tertarik dengan bidang ini sehingga saya ingin meneliti manajemen talenta, tentunya dalam konteks sektor publik. Nah, ada banyak teori yang menjelaskan manajemen talenta, tapi tidak satupun yang bisa menjelaskan secara keseluruhan. Jadi saya coba ambil dari perspektif justice ya, dan bicara soal keadilan, maka penting untuk mengaitkan dengan dasar dari keadilan itu. Saya gunakan misalnya equity theory model ini. Jadi sangat wajar jika seorang pegawai, seorang individu itu membandingkan dirinya dengan orang lain ya, dalam hal input dan dalam hal hasil ya. Misalnya saya bandingkan kemampuan saya, misalnya saya dengan di sini ada Mbak Riri atau mungkin Mas Aidil ya, atau Mbak Fani ya. Saya bandingkan ya input saya dengan hasil yang saya peroleh, apakah sama ya. Misalnya saya meluangkan waktu di sini ada jam kerja, ini yang paling dasar ya, jam kerja. Misalnya saya sama-sama menghasilkan menggunakan atau memberikan input yang sama dalam hal jam kerja, misalnya 8 jam sehari ya. Atau misalnya saya bekerja lebih lama misalnya dari si A misalnya, tapi hasil yang saya peroleh itu tidak sama dengan orang lain ya. Maksudnya sama gitu, sama dengan orang lain. Jadi itu adalah suatu komparasi yang tidak setara ya. Jadi misalnya dalam hal lain, misalnya kemampuan, kemudian upaya dan juga kinerja dan juga pengalaman kita bandingkan dengan orang lain, kemudian dengan hasil yang kita peroleh, bukan hanya dalam hal finansial, misalnya dalam hal pengakuan ya, kesempatan belajar yang kita peroleh, kemudian promosi, kemudian juga lingkungan kerja dan juga pekerjaan yang menarik, itu akan kita bandingkan dengan orang lain apakah sama. Mengapa saya sampaikan hal ini? Karena manajemen talenta itu pada dasarnya adalah diferensiasi tenaga kerja. Jadi sudah sangat mendasar diferensiasi tenaga kerja. Artinya ada yang mereka di kotak 9, 8, 7 sampai dengan 1. Ada yang dibedakan berdasarkan aspek potensial dan kinerja.
mungkin ke depan ada perubahan, tapi secara mendasar itu secara teoretikal juga demikian. Potensial dengan performance, high potential, high performance. Mereka yang disebut dengan talenta adalah mereka yang punya kinerja tinggi di atas ekspektasi dan juga punya potensial yang tinggi pula. High potential, high performance. Ya, mereka akan bandingkan apa yang mereka berikan kepada organisasi dengan apa yang diterima. Ini secara mendasar. Nah, saya akan masuk kepada suatu model yang memperlihatkan bagaimana manajemen talenta itu diterapkan. Jadi, manajemen talenta itu ada yang intended ya. Intended itu artinya dimaksudkan. Ini biasanya yang tertulis dalam kebijakan. Misalnya dari kebijakan Menpan atau mungkin di peraturan gubernurnya. Ini adalah intended HR practice ya. Kebijakan tertulis apa sih praktik manajemen talenta yang diharapkan, yang dituju ya. Nah, ini yang merupakan anteseden pertama. Kemudian ada yang namanya actual HR practice. Jadi bagaimana kebijakan yang praktik yang dimaksudkan itu diterapkan. Nah, kalau ini misalnya di level pimpinan tinggi ya, bisa gubernur atau bisa menteri, kemudian ini diterapkan oleh misalnya sekda atau kepala biro yang menangani manajemen SDM. Ini mereka yang tahu bagaimana gap-nya ya antara intended HR practice dengan actual HR practice. Nah, selanjutnya actual HR practice ini dipersepsikan oleh individu, setiap individu, setiap pegawai yang ada di organisasi itu mempersepsikan bagaimana praktik manajemen talenta. Nah, dari situ timbul reaksi atau apa sikap ya, biasanya sikap dan perilaku dari individu. Nah, ini yang mempengaruhi hubungan antara individu dengan organisasi. Jadi, tentu kita memahami bahwa manajemen talenta itu ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Tapi pada kenyataannya di setiap individu bisa mempersepsikan manajemen talenta itu bervariasi. Ada yang mungkin menganggap itu baik ya, karena mungkin dia berada di kotak 9, 8, 7. Tapi mereka yang di bawah itu boleh jadi menganggap manajemen talenta itu tidak baik gitu. Jadi makanya kebijakan manajemen talenta juga perlu memperhatikan sikap dan perilaku yang dihasilkan dari praktik manajemen talenta. Jadi praktik manajemen talenta itu ada yang inklusif dan ada yang eksklusif. Kalau inklusif dia menyertakan semua pegawai. Nah, manajemen talenta ASN itu pada awalnya inklusif karena menyertakan semuanya. Semuanya di asesmen, semuanya dipetakan ya di dalam kotak-kotak itu. Tapi kemudian itu akan bergeser kepada eksklusif. Kenapa? Karena mereka yang di 9, 8, 7, ya di kotak yang hyper itu, mereka akan diprioritaskan untuk pengembangan, baik dalam hal karir, dalam hal promosi, ya, kompensasi, dan seterusnya. Jadi mereka lebih difokuskan dalam praktik itu. Nah, ini yang kemudian ada dua kelompok. Mereka yang di label atau diberi status sebagai talenta, ya employees label as talented, dan ada mereka yang tidak diberi label atau diberi status talenta. Tapi mereka peduli gitu. Mereka berharap mungkin ya ada di kotak 9 mungkin atau 8 atau 7 ya. Jadi diskusi ini sudah apa sejak lama ya. Jadi manajemen talenta itu konsekuensinya akan membedakan pegawai, dan ada pegawai yang player A namanya, ini mereka ada yang disebut dengan talenta, dan ada player B. Player B ini yang merasa dikesampingkan dari organisasi, tapi mereka akan tetap ada di situ. Kenapa? Karena tidak mungkin ya, talenta itu mungkin hanya 10%, kalau kita pakai hukum Pareto itu hanya 10% dari organisasi. Tapi mereka yang biasa-biasa saja, player B ini akan tetap ada. Mereka yang di label apa non talent ya akan ada. Dan ada istilahnya namanya talent incongruence ya. Jadi mungkin di organisasi yang menerapkan sistem informasi yang terbuka, transparan, misalnya di Jabar, memberikan informasi setiap pegawai mereka ada di kotak mana, di posisi mana, ini tidak terjadi. Tapi di organisasi yang tidak memberitahu kepada setiap pegawai mereka ada di kotak mana, ini akan terjadi.
talent incongruence misalnya saya menganggap diri saya bukan talenta, tapi misalnya organisasi menganggap saya talenta, atau sebaliknya, organisasi tidak menganggap saya talent, tapi saya menganggap diri saya talent. Jadi eh, talent incongruence ini juga punya dampak ya terhadap organisasi. Jadi eh, ini perlu diperhatikan karena setiap pegawai, setiap individu pasti akan mempersepsikan keadilan dari apa yang mereka berikan kepada organisasi dan apa yang dia terima. Dan eh, semenjak semuanya tetap berada di organisasi, ini tetap perlu menjadi perhatian karena semua pegawai akan berinteraksi satu sama lain dan ini bisa mempengaruhi lingkungan kerja. Sementara yang dituju adalah kinerja organisasional yang tinggi, yang lingkungan kerja yang kondusif dan seterusnya, lingkungan kerja yang sehat termasuk. Jadi aspek-aspek perilaku, sikap dan perilaku dari individu ini penting karena mereka akan mempersepsikan keadilan, utamanya keadilan yang sifatnya distributif ya, membandingkan input dengan hasil, dan ini akan mempengaruhi seberapa mereka merasa terikat dengan pekerjaannya, merasa terikat sebagai pegawai terhadap organisasinya, atau sebaliknya mereka merasa terlepas dari organisasinya, disengage. Jadi udahlah saya bukan talent, ya udahlah saya biasa-biasa saja dalam berkinerja, maka dia akan menarik diri dari pekerjaannya. Dan dalam konsep withdrawal itu yang tidak kasat mata adalah mereka tetap di organisasi tapi mereka menunjukkan perilaku yang misalnya hanya bekerja seadanya, kemudian tidak terikat, tidak merasa menjadi bagian penting dalam organisasi, dan ini merupakan suatu kemunduran dalam organisasi. Nah, tentunya manajemen talenta diharapkan memberikan dampak yang positif sebesar-besarnya sehingga hal ini perlu diantisipasi. Nah, di luar keadilan distributif yang dipersepsikan, ini juga ada yang namanya keadilan yang sifatnya prosedural dan interaksional. Ini sifatnya memoderasi, penting, tapi ini sifatnya memoderasi, artinya kuat lemahnya dari keadilan distributif yang dipersepsikan terhadap engagement atau disengagement itu dipengaruhi oleh keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Keadilan prosedural itu bagaimana misalnya setiap tahap dalam praktik manajemen talenta itu mencerminkan keadilan, sehingga pegawai misalnya dalam hal assessment, mereka mempersepsikan bahwa asesmen itu adil. Kenapa? Karena menggunakan alat ukur yang sama, kemudian proses transparan, melibatkan asesor yang handal, ya, kemudian bisa diukur secara merit, ya. Kemudian ada juga interactional justice, karena realita dari manajemen talenta adalah hubungan antara atasan dengan bawahan. Jadi bawahan akan mempersepsikan bagaimana mereka diperlakukan oleh atasannya. Kalau misalnya atasan yang diperlakukan dengan penuh penghargaan, dengan penuh dorongan untuk mengembangkan diri dari pegawai itu, maka dia akan mempersepsikan keadilan dalam interaksi ini. Jadi ini sangat penting. Nah, ini masih terkait dengan keadilan. Jadi anteseden dari manajemen talenta yang dipraktikkan atau talent management practice itu adalah bagaimana talent filosofi ini. Tadi saya sudah sampaikan ada perbedaan antara inklusif dan eksklusif, ya. Meskipun itu bisa juga dimix, ya. Lalu apa tujuan dari manajemen talenta, kemudian tingkatan dari diferensiasi ketenaga kerjaannya, misalnya dari kotak 1 sampai dengan 9, ada juga mungkin yang cuma 5 kotak dan seterusnya. Bahkan ada yang mungkin lebih daripada itu. Ini akan mempengaruhi bagaimana praktik manajemen talenta itu. Semakin banyak kotak, maka semakin bervariasi perlakuan dari organisasi yang perlu diterapkan kepada pegawai, dan itu semakin kompleks. Kemudian juga bagaimana manajemen talenta secara sistem, ya. Dan saya perhatikan di instansi itu ada yang mereka terbuka dalam pelaksanaannya, tapi ada juga yang tertutup, artinya misalnya tidak menginformasikan status talenta, ya. Ini padahal punya pengaruh terhadap sikap dan perilaku individu. Kemudian mekanisme antara manajemen talenta yang dipraktikkan dengan reaksi individu ini dijelaskan oleh suatu mekanisme pertukaran sosial. Jadi individu akan melihat apakah terjadi suatu hubungan yang resiprokal, hubungan yang timbal balik antara individu dengan organisasi, ya. Apakah mereka mendapat suatu
imbalan atau perlakuan yang sesuai dengan apa yang mereka berikan atau apa yang mereka upayakan. Dan ini terkait ya dengan persepsi terhadap keadilan, rasa keadilan yang dipersepsikan oleh masing-masing individu, termasuk bagaimana organisasi itu mendukung pengembangan pegawai, kemudian bagaimana mendukung keberhasilan mereka dalam mencapai kinerja. Jadi bukan hanya menetapkan kinerja, tapi juga memberikan panduan bagaimana mencapai kinerja itu. Nah, ini juga sangat penting, terutama peran dari atasan, setiap atasan. Jadi employer reaction itu di dalam organizational behavior itu selalu ada dampak yang sifatnya afektif dan kognitif dan juga behavioral. Jadi sikap itu perilaku itu diawali dengan suatu sikap baik itu yang melibatkan emosi, afektif ya, maupun yang melibatkan kognitif. Misalnya dalam hal komitmen, kepuasan, motivasi, ya, keterikatan, kepercayaan, well-being. Di semester satu lalu saya ini fokus kepada mempelajari trust. Trust ini sangat luas Bapak Ibu sekalian. Jadi literaturnya sangat banyak, tapi ini punya dampak yang sangat berarti bagi organisasi. Bagaimana individu itu memperlakukan rekannya ya, sehingga seberapa ia dipercaya oleh rekannya, seberapa dipercaya seorang atasan oleh bawahannya, dan seberapa dipercaya organisasi secara keseluruhan oleh setiap pegawainya. Jadi trust dalam level organisasi ini sangat penting. Kemudian reaksi afektif itu ada yang positif ya, ini yang sudah saya sampaikan tadi, dan ada juga yang negatif ya, karena mereka yang dibebani ya dengan status talenta itu bisa mengalami stres ya, stres. Jadi saya punya satu konseptual model bahwa manajemen talenta itu bukan hanya berdampak positif, tapi berdampak juga pada negatif. Kenapa? Karena setiap individu akan mempersepsikan apakah praktik manajemen talenta terhadap dirinya itu dianggap sebagai suatu tantangan atau challenge appraisal, atau dia persepsikan sebagai suatu threat, ancaman. Jadi keduanya memiliki jalur yang berbeda, karena ini terkait dengan stres, bagaimana dia coping dengan stres, menghadapi stres, sehingga bisa berbeda hasilnya. Mereka yang mempersepsikan manajemen talenta sebagai suatu tantangan dengan mereka yang mempersepsikan manajemen talenta sebagai suatu ancaman. Mengapa ada yang mempersepsikan sebagai ancaman? Karena mereka yang di kotak luar 987 itu mereka akan merasa terancam. Oh, saya tersisi ya, saya tidak masuk ke dalam potensial high performance ya. Mereka akan merasa terancam dalam hal karir, dalam hal kompensasi dan seterusnya. Jadi ini akan memberikan suatu jalur yang berbeda. Ada yang kalau dia mempersepsikan sebagai suatu tantangan, dia akan lebih terikat dengan pekerjaannya, atau yang dikenal dengan istilah work engagement-nya tinggi. Sebaliknya, mereka yang mempersepsikan sebagai suatu ancaman, mereka akan menarik diri dari pekerjaan atau work withdrawal. Nah, menarik diri ini, mereka akan tetap berada di organisasi, tetap masuk kerja, tapi mereka akan memberikan performa yang biasa-biasa saja. Dan ini sebenarnya merugikan organisasi, semenjak misalnya mereka diberikan kompensasi yang sama. Oleh karena itu, diferensiasi benar-benar harus memperhatikan aspek keadilan. Nah, ada juga aspek kognitif, ya misalnya keyakinan mengenai ini knowledge, skills, ability ya. Jadi ini definisi dari kompetensi, bagaimana pegawai itu punya keyakinan atau pandangan positif terhadap pengembangan kompetensi di organisasi. Ini juga penting, karena manajemen talenta salah satu aspeknya adalah pengembangan kompetensi ya. Di luar pengembangan karir ada pengembangan kompetensi, karena ini yang diperlukan untuk mendukung bagaimana mereka bekerja dan mengembangkan karirnya. Kemudian ada juga pegawai yang dia akan mempersepsikan talent pool itu sebagai suatu obligation ya. Ada istilah namanya felt obligation. Mereka akan merasa diberikan suatu kewajiban, tanggung jawab yang plus dibandingkan mereka yang tidak termasuk talent ya. Mereka akan bandingkan dengan kemampuan dirinya. Kira-kira saya sanggup ya kalau saya diposisikan di kotak 9 atau di kotak yang star itu, saya sanggup nggak memerankan itu sebagai seorang talent yang diharapkan, yang diekspektasikan oleh
organisasi. Mereka akan bandingkan itu, kalau misalnya dia merasa sanggup, dia akan ya sikap perilakunya akan positif. Tapi kalau dia merasa tidak sanggup, ya tidak mampu, dia akan menarik diri secara perlahan dari organisasi. Dan ini adanya di level apa efektif yang itu mungkin seperti gunung es ya, tidak akan kelihatan, tapi akan tercermin dalam perilakunya. Kemudian ini yang kemudian mengarah kepada perilaku. Jadi selalu ada attitudinal consequences dan ada behavioral consequences ya. Jadi bagaimana mungkin dia punya niat untuk mengundurkan diri, atau mungkin dia keluar dari instansi pemerintah, benar-benar keluar ya. Dan itu mungkin terjadi ya di generasi milenial itu, saya kira banyak PNS yang keluar dari instansi pemerintah. Dan ini juga mempengaruhi performance ya, apakah itu positif, negatif ya, kemudian OCB. Dan ini akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi patut diantisipasi, patut diwaspadai hal ini, karena pada dasarnya performa atau kinerja organisasi adalah akumulasi dari kinerja individu. Jadi kalau kinerja individunya terganggu atau terpengaruh oleh reaksi-reaksi ini terhadap bagaimana keadilan dari praktik manajemen talenta, maka ini akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan ini gambaran besar dari bagaimana manajemen talenta itu diterapkan. Nah, bagaimana dengan manajemen talenta di sektor publik? Saya pernah melakukan bibliometric analysis ya, mencari literatur dengan kata kunci talent management dan public sector dari tahun 2009 sampai 2023. Ini saya temukan ada 44 dokumen yang relevan. Jadi ini pertumbuhannya cukup lumayan, 16%, ada 96 author. Nah, jadi di sektor publik itu ternyata manajemen talenta itu tidak sebanding dengan riset-riset di sektor private ya, riset yang melibatkan perusahaan ya. Jadi ada gap di sini, di mana hanya sedikit penelitian empiris tentang manajemen talenta sektor publik. Sebagai konsekuensi dominasi dari sektor private dalam studi dan literatur manajemen talenta. Kemudian juga manajemen talenta di sektor publik di negara berkembang juga masih kurang dieksplorasi, termasuk di emerging economies ya seperti Indonesia. Sedikit ini atau kurang dieksplorasi ini tentu dibandingkan dengan penelitian-penelitian di negara-negara maju, terutama di negara barat, karena literatur manajemen talenta itu kebanyakan dari baik Amerika maupun Eropa. Kemudian kurangnya pengetahuan konseptual dan empiris hubungan manajemen talenta, sektor publik, dan kinerja. Jadi masih sedikit penelitian yang menghubungkan antara bagaimana dampak dari manajemen talenta terhadap kinerja, terutama kinerja yang sifatnya organisasional. Jadi dalam penelitian manajemen SDM itu selalu dibedakan antara hasil di tingkat individu, kemudian tim, dan organisasional. Jadi memang idealnya tiga level itu, tapi memang kebanyakan riset itu di level individu. Karena memang ingin menyentuh aspek itu tadi, attitude dengan behavior. Jadi, tapi ternyata masih kurang di level organisasional, termasuk juga di tim. Jadi mungkin itu bisa menjadi suatu ide riset ya, sekiranya ingin meneliti manajemen talenta di bidang sektor publik. Jadi ini kita bisa lihat manajemen talenta dengan sektor publik ini masih masih ada ruang untuk meneliti di dalam konteks ini. Ada banyak hal yang bisa menjadi tema-tema ya. Misalnya rencana suksesi ya, ini masih jauh dari topik utama. Kemudian bagaimana isu misalnya di sini harusnya ada generasi ini ya, generasi yang kita tahu bahwa milenial mulai mendominasi di organisasi, sehingga itu juga perlu menjadi suatu perhatian dari peneliti, termasuk bagaimana digitalisasi, kemudian high potensial ya, dan seterusnya. Jadi untuk menghasilkan suatu proposal disertasi itu tentu diperlukan systematic literature review.
Tapi ada baiknya itu diawali dengan namanya bibliometric analysis. Kalau misalnya hanya untuk misalnya mendaftar universitas atau mendaftar beasiswa, mungkin bisa dengan literatur yang tradisional, tidak perlu yang SLM, tidak perlu yang systematic literature review, karena itu sangat menyita waktu, karena harus melakukan pembacaan yang ekstensif. Nah, ini mungkin gambaran ya dari manajemen talenta. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini saya sedang mengupayakan pilot study untuk riset yang hendak saya lakukan. Saya mohon kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian untuk berkenan mengisi link survei ini. Ya, nanti saya akan kirimkan bahan ini di chat ya. Dia bisa juga di-scan QR code ini, QR code-nya, atau bisa diketikkan ini bit.ly riset NT. Nah, nanti akan ada kuesioner yang itu bisa diisi dan itu akan jadi pilot studi yang terkait dengan manajemen talenta. Baik, mungkin selebihnya saya akan serahkan kepada Bapak Setiawan ya, mungkin lebih banyak diskusi daripada saya presentasi ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Setiawan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena memang terus terang saya kurang persiapan dalam hal ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Roy. Tepuk tangan dulu kita semua. Sama-sama. Ya, Mas Roy. Jadi ini terasa banget S3-nya ini. Di Kupasnya sangat amat ilmiah gitu ya. Sampai Mbak Riri itu bingung, Mas Roy sekarang kok ini banget gitu, ngilmiah banget gitu ya. Jadi 3 hal yang Mas Roy sampaikan tadi, sebagai doktoral program ini pendekatannya ada yang memang pure science, ada juga yang applied science. Dan tadi sudah dijelaskan ya, bagi teman-teman yang mau S3 barangkali kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang di babak 1 tadi yang dijelaskan. Lalu terkait dengan human resource management research gitu ya, kalau saya perhatikan di sini bahwa yang namanya emotional intelligence ini memang berpengaruh terhadap authentic leadership. Itu kurang lebih tadi yang disampaikan Mas Roy seperti itu. Lalu emotional intelligence ini juga berpengaruh terhadap critical thinking and at the end pada authentic leadership juga kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga adalah talent management ini yang ramai ini juga nih, Mas Roy gitu ya, talent management ini. Jadi kalau Mas Roy mengupasnya dari sudut pandang lain nih, kalau kita selalu dalam optimisme bahwa di dalam talent management ada top talent, yang mana top talent ini akan menjadi tulang punggung gitu ya, sekarang dan ke depan. Tapi Mas Roy mengupas sangat baik sekali bahwa di dalam talent management ini ada yang memang kurang lebih yang non talent gitu ya, yang boxnya mungkin di bawah. Nah ini kalau dinamakan, kalau tadi Mas Roy mengatakan bahwa ini adalah diferensiasi tenaga kerja gitu. Tetapi yang ditegaskan tadi adalah keadilan. Nah, jadi ketika kita bicara high potensial, high performance gitu, disitulah akan terjadi strata yang tadi Mas Roy katakan mungkin bisa berdampak kepada apa namanya social exchange mechanism, kemudian employee reaction. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Ini seru banget nih sebetulnya ya. Nah di sini juga Mas Roy, Mas Nur Hakim ini juga dia bergelut dalam S3 terkait dengan talent management nih. Saya pikir seru nih antara Universitas Indonesia dengan UGM nih kayak apa nih, kita pertemukan saja di dalam forum ini. Baik, kalau gitu sebelumnya juga ini ada Mas Cipta nih, ITB nih. Beliau sedang S3 terkait dynamic working arrangement. Ya, ini seru-seru nih gitu ya. Yang mana kalau saya nih sebagai apa namanya nanti penyusun kebijakan gitu, barangkali mana sih sebetulnya yang paling fit untuk di sektor publik ini. Jadi poin-poinnya adalah demikian. Oke, saya persilahkan barangkali ada yang menanyakan sesuatu, boleh tuh di tiga babak tadi ya. Baik, apa sih program doktor barangkali yang akan menyelesaikan sekolah ke sana. Terus kemudian juga terkait dengan human resource research dan talent management. Saya persilahkan dimulai dari siapa? Ada yang raise hand? Mbak Riri barangkali atau siapa? Bu Maria?
komen boleh nggak Pak komen? Oh, boleh komen ya. Oke, makasih Pak Iwan, Mas Roy. Apa kabar nih semuanya? Mungkin udah lama gak ketemu sama Mas Andre juga nih, udah lama. Mas Hakim yang lagi. Ih, serem-serem ya saya jadi ini Pak, kalau misalnya join di sini agak-agak menyesal gitu Pak. Join Zoom kali ini karena ini kok isi orang-orang pintar ya, dia agak-agak jiper juga ya. Terus kayak semua pada kuliah gitu di saat saya lagi mau menyiapkan kuliah juga tuh saya jadi mikir gitu kalau lihat dari apa ya tadi paparan Mas Roy, apa saya nggak usah S3 aja ya? Gitu. Tadi saya sama Mbak Fani di sebelahan nih, kayak ih kok susah amat ya apa itu karena Mas Roy gitu kan. Jadi mungkin approaching-nya beda gitu kan kalau misalnya kalau Mas Roy kan mungkin lebih serius ya, kalau saya sama Mbak Fani kan pengennya agak-agak happy gitu ya. Jadi tadi Mas Roy bahas tadi authentic leadership, jadi inget nih Pak Mas Roy, waktu saya tesis kebetulan saya juga ngambil salah satu variabelnya itu authentic leadership gitu. Jadi kalau misalnya di sini ternyata oh ada gunanya juga ya ternyata kalau pas saya penelitian sebelumnya, dan juga kalau saya ikut di sesi Bapak yang tadi tawarkan pagi-pagi gitu kan, saya langsung lihat Mas Roy gini yang paparan, terus dari Pak Iwan juga gitu kan, siapa tahu saya dapat ide gitu untuk karena kan kalau misalnya untuk mengajukan beasiswa S3 itu kan harus ada proposal ya Pak ya, proposal risetnya seperti apa. Jadi di sini saya juga dapat banyak apa ya insight gitu dari Mas Roy yang emang udah jelas-jelas terbukti gitu ya kalau misalnya eh, udah lagi S3 juga. Jadi kalau misalnya ini mungkin nanti kalau ada sesi-sesi berikutnya gitu Pak, boleh mungkin di-share juga untuk apa ya namanya link Zoom-nya atau mungkin melalui media apapun itu. Karena mungkin dari kami, mungkin dari saya pribadi ya gitu kan, saya dapat apa ya materi-materi ataupun segala hal yang mungkin tidak saya dapatkan di ketika saya bekerja atau mungkin ketika saya kuliah dahulu gitu kan. Jadi memang di sini juga banyak nih teman-teman yang dari Kemenpan juga yang udah dapet apa ya beasiswa dan mungkin akan melanjutkan kuliahnya seperti ini. Mbak Vina nggak tahu masih join atau enggak gitu kan. Mbak Vina juga mau lanjut S2 gitu kan. Jadi pasti Mbak Vina juga dapat banyak apa ya gambaran kira-kira apa ya mau ngambil tesis apa ya mau ngambil kuliah apa, karena pasti kan di sini juga kebetulan yang joinnya dari Kemenpan banyaknya yang dari SDMA gitu. Tadi kan terkait dengan manajemen SDM gitu kan, pasti dapat banyak apa ya namanya masukan juga dari teman-teman dari Pak Iwan ataupun teman-teman di sini emang pada keren-keren. Jadi saya agak-agak aduh deg-degan juga ya gitu. Jadi kalau mereka tadi saya langsung izin kalau komen boleh nggak gitu kan. Kalau misalnya saya mau nanya juga saya bingung ya karena banyak banget pertanyaannya, karena tadi Mas Roy bilang di awal semakin belajar itu ternyata makin menyadari kalau kita tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya itulah tujuannya kalau misalnya kita sebagai berprinsip sebagai lifelong learner itu kita emang everyday learning process gitu. Jadi kalau setiap kita menjalani kehidupan ya itu kita sambil belajar gitu. Jadi mungkin itu Pak, saya lebih ke ya amazed dengan Bapak dan juga Mas Roy dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Riri. Jadi Mas Roy itu ada fans dari Kemenpan RB katanya amazed gitu. Jadi susah Kesenangan Pak gitu kalau ya. bilang fans. Jadi nanti ada yang ngebawain barangkali S3 itu enjoy mudah gitu Mas Roy. Kalau tadi Mas Roy memang luar biasa sih gitu ya, banyak faktor yang dilihat. Ya silakan yang lain. Silakan Pak Arif dari BRIN kita dari BP2D udah ngacung. Sebetulnya minum kopi Pak, bukan ngacung. Ya. Terima kasih Pak Setiawan atas undangannya bergabung di Zoom meeting hari ini. Yang pertama dan utama barangkali Pak, selamat untuk Mas Roy. Salam kenal Mas Roy gitu ya. Tadi yang dipaparkan sampai sejauh itu, kebetulan saya pernah mengalami fase itu, barangkali Mas Roy, Pak Setiawan, jadi feel-nya saya dapat gitu ya. Selamat gitu Mas Roy, sudah sampai tahap tadi yang disampaikan. Kalau dari pertanyaan barangkali nggak ada Pak, lebih kepada sharing ke Mas Roy ya, atau barangkali ke Bapak Ibu yang lain gitu ya. Saya kira konteksnya bukan menakuti, tapi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Setiawan, sebetulnya PhD itu ya sama seperti kita mengerjakan hal yang kita lakukan gitu ya, tapi memang kuncinya ada di disiplin kalau menurut saya gitu ya.
1 disiplin, kemudian 2 resilience, yang ketiga always try our best barangkali, dan yang keempat Mas Roy jangan lupa supervisor relationship gitu, antara Mas Roy dengan supervisor itu juga jadi salah satu faktor keberhasilan selama spiritual journey kita kali ya. Kalau saya nyebutnya spiritual kali ya, karena pengalaman PhD tiap orang itu akan berbeda-beda ya kesannya dan pengalamannya. Disiplin dalam konteks gini barangkali Pak Setiawan, kalau kita suka lihat di beberapa ads gitu ya, ini agak unik nih PhD itu. Jadi kalau kita menyebutnya beasiswa, tapi sebetulnya itu adalah vakansi gitu ya, atau kerja gitu loh sebetulnya gitu ya. Jadi kalau saya sih menghubungkannya dalam konteks itu. Disiplin artinya kita memang bekerja gitu ya, menjalani PhD itu. Makanya kalau kita, tiap orang barangkali treatmentnya atau eksekusinya beda-beda ya barangkali ya. Tapi dalam konteks disiplin ini ya memang kita harus mengalokasikan waktu sebagaimana kita bekerja gitu ya. Dulu pengalaman saya 8-4 itu memang tiap hari Pak masuk office gitu. Makanya kita dikasih office tersendiri ya, gitu Mas Roy. Resilience pasti Mas Roy, apa yang kita rencanakan kadang-kadang up and down gitu ya, kita nggak tahu ujungnya. Barangkali hanya Tuhan yang tahu Mas Roy. Tapi nggak apa-apa gitu loh, itu jadi memperkaya pengalaman kita gitu ya. Dan yang paling tahu topik ini adalah Mas Roy gitu ya, bukan supervisor gitu ya, atau bukan orang yang sekeliling Mas Roy, karena Mas Roy itu sudah menasbihkan gitu ya bahwa Mas Roy akan ahli di topik yang Mas Roy kerjakan gitu ya. Yang paling tahu itu Mas Roy, bukan supervisor Mas Roy gitu ya, karena yang mensintesis, yang melakukan dan seterusnya. Guide memang ada di supervisor. Nah yang terakhir barangkali relasi antara supervisor dan student agak kompleks nih Pak, gitu ya. Kadang-kadang kita cemerlang gitu Pak ya, tapi memang tadi dalam konteks yang dijelaskan oleh Mas Roy tadi, emotional intelligence ini juga saya sih berpandangan memang bukan hanya di dunia kerja gitu ya, dimanapun kita beraktivitas gitu ya, memang jadi salah satu kunci Mas Roy gitu ya, atau Bapak Ibu sekalian gitu ya, emotional intelligence ini gitu. Banyak case gitu ya yang nggak sampai selesai itu barangkali memang sebetulnya sangat cemerlang, tapi ya itu tadi hubungan yang agak kompleks gitu ya dengan supervisor dan student Pak gitu. Dan ini harus di-maintain benar kalau menurut saya. Yang lain-lain saya agak paham Pak apa tadi yang disampaikan gitu seluruh prosesnya, karena pernah mengalami itu, cukup painful tapi happy lah. Endingnya happy gitu ya. Kalau mengalaminya memang painful ya, tapi setelahnya itu memang kita seolah-olah bertransformasi jadi manusia yang baru barangkali gitu. Dan sebetulnya PSD itu hanya satu proses gitu ya, degree itu hanya satu hadiah barangkali ribet, tapi sebetulnya yang akan membedakan adalah attitude kita setelah selesai PSD atau tidak, itu yang akan membedakan gitu. Critical thinking dan seterusnya gitu ya. Terakhir barangkali Pak, barangkali saya atau kami semua yang di Jawa Barat cukup beruntung, atau lebih tepatnya sangat beruntung barangkali ya, karena kami di train barangkali ya Pak Setiawan gitu ya, oleh Pak Setiawan gitu ya, beberapa dekade lalu gitu ya Pak ya, yang apa yang Bapak sampaikan gitu, saya baru dapat apa ya, maknanya barangkali Pak setelah melewati proses itu. Terakhir barangkali mudah-mudahan sukses Pak Roy gitu ya. Perjalanan masih panjang gitu kan, tetap semangat. PSD ini bukan perlombaan sprint gitu ya. Kita nggak berlomba dengan siapa-siapa gitu ya. Kita berlomba dengan diri sendiri gitu ya. Dan itu perjalanan panjang, maraton, dan mudah-mudahan sampai titik terakhir bendera finish itu bisa terlihat oleh Mas Roy di kemudian hari. Itu barangkali Pak Setiawan, punten tidak ada pertanyaan dari saya terkait dengan human resource management ini. Atau nuhun saya kembalikan Pak Setiawan. Ya, terima kasih Kang Arif. Dua hal aja yang dari Kang
Arif tangkap nih. Pertama, kenapa nggak nanya? Karena Mas Roy pasti lebih tahu, kurang lebih gitu. Makanya nggak nanya. Yang kedua, saya baru dengar nih, kalau Kang Arif ini selama S3 painful katanya. Padahal kalau ngomong ke saya sih senang-senang aja, ternyata painful di depan Mas Roy ini. Jadi Mas Roy harus, dan teman-teman semua nih yang sedang S3 nih ya, dengar nih, alumni kita dari Victoria University nih, S3 katanya painful. Tapi paper yang masuk ke apa namanya, indeks Scopusnya ini banyak banget ya, luar biasa nih. Oke, berikutnya silakan. Kalau Ya, nggak silakan ada, Kang Cipta. oh baik. Izin Pak. Ini ada. Ya Pak. Ya, silakan. Nanti Budian setelah ini ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang hadir pada Zoom ini. Terima kasih Pak Iwan untuk kesempatannya. Saya juga mungkin testimoni Pak. Tadi terkait talent management luar biasa kompleks dan cukup menarik, dan mungkin kalau kita buka disertasinya daftar referensinya mungkin 200 paperan kali ya Mas Roy. Ya. Ya mungkin saya sharing Pak, karena saya sedang S3 dan saat ini sambil bekerja juga Pak, untuk menyemangati teman-teman semua yang ingin mau ambil S3 dan beasiswa. Saya tadi setuju dengan Pak Arief, lawan berat dari S3 itu sebenarnya diri kita sendiri Pak, dan saya mengalaminya. Misalnya saat ini saya 6 bulan, Alhamdulillah sudah selesai bab 1 dan bab 2, dan saya mungkin semester depan saya langsung, alhamdulillah revisinya sudah selesai, langsung kejar lagi bab 3. Jadi ternyata yang saya alami mungkin testimoni juga, walaupun bekerja, ya di sela-sela kita bekerja ternyata masih ada kok sewaktu untuk kita ngerjain disertasi. Karena tadi benar yang Pak Ari bilang, yang tahu isi dari disertasi kita adalah diri kita sendiri. Ditambah saat ini sudah banyak AI yang berbayar dan gratis yang bisa dimanfaatkan. Dan itu cukup membantu bagi saya yang kurang bisa untuk menulis lah. Karena memang pada dasarnya saya bukan tipikal orang saintis atau yang suka meneliti. Saya lebih praktikal dan problem solving kalau saya. Tapi di sana mungkin koneksi dengan supervisor itu cukup berpengaruh. Jadi kita juga nyari supervisor harus yang setipe, atau misalnya dia paham kita itu goals dari S3 ini mau apa. Dan pasti akan ada kemudahan di belakangnya. Dan mungkin untuk membangkitkan semangat teman-teman Pak, bahwa ini adalah satu proses yang sebenarnya bisa dilewati karena sudah banyak orang yang berhasil dan bisa. Kenapa kita nggak bisa? Jadi saya mengencourage juga buat teman-teman bagi yang ingin ambil, dan ke saya diri saya sendiri, bahwa mungkin ini terlihat berat, tapi kalau misalnya sambil dinikmati, sambil nonton, misalnya sambil nge-Netflixan, sambil ngobrol sama orang. Kadang S3 itu adalah yang kurangnya itu ngobrol ya, Kang Nugi ya. Jadi mahasiswa S3 ini ternyata karena asik dengan dirinya sendiri dan akhirnya kurang ngobrol, akhirnya nggak tahu bahwa proses penulisan itu yang santai itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih. Kelihatannya ini 3 penanya jadi ajang curhat nih. Bagus tapi ini. Ya, silakan kemudian. Baik Bapak, terima kasih. Saya nggak curhat Pak, karena nggak S3. Terima kasih Pak forumnya. Mungkin nanti forum-forum lain yang terkait dengan manajemen SDM kami tetap terinfo Pak. Karena ini lumayan Pak, bisa buat tambahan penyusunan kebijakan ya Pak. Terutama saat ini kita sedang menyusun turunan dari Undang-Undang ASN. Mas Roy, apa kabar? Semoga tetap ini ya sehat. Mungkin sebentar lagi sudah bisa kembali ke Menpan. Mas Roy, menarik sih yang disampaikan, dan
lebih kurang itu juga beberapa sudah mulai kita implementasikan ya. Namun saya sedikit diskusi terkait apa yang Mas Roy sampaikan. Yang pertama, ketika kita bicara talent, high potensial dan high performance ya, kita masih menggunakan itu. Nah, kemudian terkait dengan kinerja, di dalamnya kan kinerja itu kita bicara dua hal, hasil kerja dan perilaku ya. Di saat ini existing seperti itu, Pak Setiawan, Mas Roy mungkin juga sudah terinfo. Jadi di dalam perilaku kerja itu lebih banyak kita dinilai oleh pimpinan ya Pak. Nah, kemudian ketika kita kaitkan potensial di sini sebenarnya perilaku apa yang dinilaikan juga gitu. Apakah nanti kedua perilaku ini nanti akan double gitu ya Pak penilaiannya, atau saya mungkin yang kurang terinfo terkait dengan potensial ini nanti di dalamnya akan diisi apa saja gitu. Karena saya sebenarnya kalau boleh Mas Roy mungkin punya penelitian terkait dengan kinerja, apa iya kinerja itu selalu dikaitkan dengan perilaku kerja gitu. Karena kadang kita ketika bicara hasil kerja, kita sudah include perilaku gitu di dalamnya. Apakah kita masih memerlukan juga penilaian terkait dengan kinerja? Sebenarnya saya lebih nyari penguatan, mungkin punya literatur terkait apakah kinerja ini perlu diukur dengan dua hal tadi, kinerja, hasil kerjanya, dan perilakunya. Atau sebenarnya ketika kita bicara kinerja ya cukup hasil kerja aja gitu yang dinilai, karena perilaku include gitu. Tapi begitu kita bicara talent, di dalamnya baru kita bicara terkait dengan perilaku gitu, karena di sini ada potensial. Nah mungkin nanti boleh diskusi terkait hal itu, keterkaitannya akan seperti apa. Terus yang kedua, tadi bicara apa tadi, withdraw ya. Bagaimana kita ketika mendapati ada teman-teman atau lingkungan yang menarik diri gitu, bekerja secukupnya gitu kan. Nah itu nanti kita sebagai organisasi itu harus apa gitu. Kalau kita bicara kepemimpinan, sosok pemimpin itu apakah perlu kita berikan semacam apa ya Pak Setiawan? Apa mungkin ada training leadership atau seperti apa? Karena banyak mungkin kami tidak ini ya Pak, kami tidak mengatakan beberapa pimpinan ataupun organisasi, tapi memang ke apa ya, awareness atau apa tuh sih, pimpinan tuh kurang menyadari hal-hal tersebut gitu. Kadang ketika kita kinerja mulai menurun itu ya nggak ada apa ya Pak, treatment yang bisa diberikan oleh pimpinan agar pegawai tersebut tetap dapat bekerja dengan baik. Karena kalau kita bicara kinerja, saya sendiri sebenarnya nggak sepakat kalau kinerja itu hanya dipengaruhi diri sendiri gitu. Ketika kita tidak berkinerja, yang disalahkan kita gitu. Padahal sebenarnya kinerja itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk di dalamnya organisasi, terus kesempatan karir, kesejahteraan, lingkungan, dan lain sebagainya itu yang harus dipenuhi dulu gitu oleh organisasi. Ketika itu dipenuhi, baru boleh nyalahin kita gitu kan Pak. Tapi yang ada sekarang kan, ketika kita tidak berkinerja, udah kita dinilai jelek gitu kan, dinilai cukup gitu, dinilai kurang, udah gitu. Tapi dengan catatan harusnya tetap ada feedback atau peran dari pimpinan bagaimana mengembangkan kinerja itu sendiri. Nah, kaitannya adalah ketika misalnya pimpinan telah baik Pak memberikan pengembangan, memberikan feedback, memotivasi pegawai gitu, karena itu lingkup dari tahapan suatu kinerja. Nah, kemudian kinerjanya akan baik kan Pak. Berarti nanti kotak 9-nya akan banyak tuh Pak. Ya kan Pak? Karena kita pimpinan tuh udah mulai mature, udah bisa mengelola pegawai dengan baik. Nah, kemudian dengan pengelolaan itu pasti performance-nya akan naik, misalnya seperti itu. Maka kinerja baik kan mungkin saja potensial akan naik sehingga kotak 9-nya akan penuh gitu. Nah, jadi makanya nanti keterkaitannya seperti apa ketika pimpinan sekarang tuh kita prinsip umum pengelolaan kinerja itu bagaimana kita mengembangkan pegawai gitu. Ketika pegawai itu kita bisa kembangkan, kinerjanya bagus gitu, ya kita nggak perlu lagi mencap dia atau memberikan predikat dia, tetap harusnya pimpinan lah yang diberikan penilaian gitu Pak, bagaimana mereka bisa mengelola pegawai tersebut. Jadi setelah itu bagaimana kaitan antara talenta tadi ketika ternyata kita bisa mengelola pegawai dengan baik gitu, dengan high performance tadi gitu. Dan kotak 9 akan penuh. Nah, mengelolanya kan lebih sulit gitu ya, Pak, karena orang-orangnya udah penuh di sana. Mungkin seperti itu. Satu lagi mungkin kalau tadi saya menarik yang disampaikan itu, satu lagi
talenta dari sisi negatif ya Pak, karena ada stres ya Pak, insecure gitu kan, talenta dari sisi negatif. Nah mungkin treatment itu juga perlu kita buatkan gitu. Kita jangan hanya mengelola orang-orang yang high performance saja yang kita kelola gitu kan. Kita kelola kotak 9 atau 6, 7, 8 yang akan kita kelola potensialnya, tapi yang yang 1, 2, 3 yang di sekeliling ini tuh kan ada sleeping tiger dan lain-lain itu, apa iya kemudian kita akan buang mereka segitunya gitu, kita akan buang langsung, tapi harusnya justru pimpinan bagaimana mereka bisa mengembangkan pegawai dan nggak akan ketemu harusnya orang-orang pegawai yang ada di kotak 1, 2, sampai 5 gitu. Karena ketika pimpinan peduli dengan itu, mereka bisa maju, mereka bisa lebih baik, saya pikir saya nggak tahu nanti manajemen talenta ke depan akan seperti apa terkait hal tersebut gitu. Karena bisa jadi kan semakin dewasa, semakin bisa mengarahkan. Karena kalau yang sekarang oke lah ya Pak, kita mungkin belum ada terkait hal tersebut. Tapi kalau udah kami izin di PP pun bahkan kami sebutkan pimpinan wajib Pak memberikan feedback gitu. Jadi kalau tidak bisa memberikan feedback, ya ketika pegawainya tidak berkinerja, ya bukan salahnya pegawai gitu. Tetap pimpinan juga harus ambil andil untuk disalahkan terkait hal tersebut. Mungkin kalau saya bukan curhat S3, tapi curhatnya ke arah sana Pak Setiawan, Mas Roy. Ini diskusi dengan teman-teman lain juga, mungkin ada masukan yang bisa kami nanti kita coba adopsi atau seperti apa. Terima kasih Pak Setiawan atas kesempatannya. Kami kembalikan. Luar biasa ini. Ini baru keren nih, Bu Dian nih. Jadi lengkap ini, paket lengkap Bu Dian. Nanya, curhat, dan lain sebagainya ada di sini. Nah, sebetulnya kita ada 2 calon dokter nih, Bu Dian ya. Yang satu kan Mas Roy, bukan 2, ini banyak calon dokter di sini. Tapi yang terkait dengan manajemen talenta ini ada 2 nih. Jadi Mas Roy nanti silakan direspon. Dan satu lagi Pak Nur Hakim dari UI nih. Beliau juga sama, dan beliau justru mereview gitu ya, bagaimana talent management yang dijalankan di Jawa Barat. Jadi bagus nih Bu Dian. Jadi ini keren banget. Silakan Mas Roy dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Setiawan. Jadi ada 3 poin yang disampaikan Mbak Dian ya. Pertama mengenai aspek kinerja dan perilaku ya. Saya memahami ya diskusi dulu ya ketika masih ada Pak Alex ya, ketika bagaimana itu ditransisikan dari aspek kinerja dan potensial ke kinerja dan perilaku. Pertanyaan saya, mengapa memisahkan perilaku dengan kinerja? Karena sesungguhnya dalam literatur manajemen SDM, kinerja adalah perilaku. Dia adalah behavioral consequences. Kinerja adalah perilaku. Itu bisa dicek di literatur tentang performance. Jadi kinerja adalah perilaku. Jadi saya tidak tahu apa yang mendasari mengapa dipisahkan antara kinerja dengan perilaku. Karena di beragam literatur manajemen talenta ya, itu memang pada umumnya aspeknya itu ya 2 itu, potensial dengan performance. Kenapa dua aspek ini? Karena yang satu, performance itu mengukur mengukur masa lalu hingga sekarang. Sedangkan potensial itu sifatnya prediktif, mengukur masa depan. Apakah dia bisa diproyeksikan sebagai future leaders? Apakah dia punya kemampuan, kompetensi, skill yang diharapkan untuk kemudian bisa dikembangkan sehingga dia di masa depan bisa memerankan jabatan yang akan diposisikan kepada individu tersebut. Makanya ada 2 aspek, potensial dengan performance, karena dua aspek ini berbeda. Satu prediktif ya, future, prospektif ya. Satu lagi sifatnya progresif atau dia lebih kepada past performance ya. Jadi ketika ini diganti ya, potensial dengan perilaku diganti dengan perilaku dengan kinerja, maka ya timbul pertanyaan mengapa memisahkan kinerja dari perilaku, sementara kinerja ya menurut literatur SDM itu adalah termasuk dalam behavioral consequences. Jadi mungkin perlu dikaji kembali ketika akan menyusun perubahan ini, karena itu sangat mendasar. Saya pernah argue mengenai hal ini. Kalau itu diubah jadi kinerja dengan perilaku, maka itu akan murni berdasarkan penilaian subjektif atasan. Kalau misalnya pemimpinnya atau atasannya baik, kalau misalnya dia sangat tendensius, sangat subjektif atau mungkin politis ya, itu bisa jadi nilainya tidak mencerminkan kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Nah, sedangkan potensial melibatkan asesor. Nah, ini ada Pak
Astama, ada Bapak Setiawan Saatmaja. Peran beliau di sini dan juga rekan-rekan Astama yang lainnya mengakses setiap kandidat yang akan dipromosikan, ya, akan diposisikan sebagai future leader itu memiliki potensi yang memadai sehingga dia diyakini bisa memerankan jabatan yang lebih tinggi di masa mendatang. Jadi potensial sangat penting. Bahkan ada literatur yang khusus membahas potensial sendiri gitu. Saya kira aspek-aspek yang di potensial yang lama itu masih relevan, ya. Misalnya critical thinking, emotional intelligence, ya, itu masih relevan, dan misalnya grit dan seterusnya. Nah, ini perlu dikaji kembali, ya. Saya lebih sependapat bahwa talent management adalah high potential, high performance. Ya, tidak dipisahkan antara performance dengan perilaku. Kemudian yang kedua, withdrawal issues, ya. Jadi ini suatu hal yang real, ya, karena tadi saya sampaikan mungkin hanya 10% atau 20% mereka yang menyandang gelar talenta, ya, di kotak 9, 8, 7, ya, atau mungkin kotak 9 saja atau kotak star, ya. Sisanya atau yang mayoritas adalah mereka yang non talent, tapi mereka tetap menjadi bagian organisasi. Mereka tetap berperilaku yang itu bisa mempengaruhi organisasi secara keseluruhan, termasuk mereka yang disebut sebagai talent. Jadi ini juga perlu diatasi, ya, sebisa mungkin dimitigasi. Pertanyaannya, mengapa mereka menarik diri itu? Untuk mengatasi, memberikan suatu perlakuan yang efektif, ya, untuk mengatasi withdrawal itu, mengapa mereka menarik diri? Karena ini sangat bervariasi setiap individu. Boleh jadi mungkin dia tidak cocok dengan atasannya, atau mungkin dia cocok dengan atasannya, tapi dia nggak cocok dengan pekerjaannya, karena skill yang dia miliki tidak relevan misalnya, atau passionnya, minatnya, ini sangat menentukan. Jadi ini sangat bervariasi setiap individu, makanya di survei yang saya kirimkan tadi itu termasuk ada variabel ini, withdrawal, namanya work withdrawal, ya, jadi penarikan diri dari pekerjaan. Nah, ini penting untuk diketahui apakah karena ini tidak diungkap, ya, secara publik, ya, ini kan personal. Saya punya niat nggak nih mengundurkan diri dari organisasi, saya bagaimana persepsi saya terhadap organisasi, ya. Tapi ini suatu isu yang sifatnya mungkin lebih treatmentnya itu individu, ya. Ya, makanya di kantor itu mungkin ada konseling, ya, supaya pegawai itu mengungkap kenapa dia menarik diri dari pekerjaan. Nah, ini perlu pendekatan yang personal. Tapi secara mungkin regulasi nasional, ya, itu juga penting untuk bagaimana membangun lingkungan yang kondusif, ya, antara atasan bawahan, yang lingkungan kerjanya secara keseluruhan. Itu tadi disampaikan oleh Mas Digo, Pak Dibo, ya, mengenai kesehatan organisasi, ya. Mungkin istilah yang umum itu organizational well-being, ya. Jadi bagaimana organisasi itu memperhatikan kesejahteraan pegawainya, individunya, dari secara fisik, secara mental, dan seterusnya. Jadi supaya organisasi yang sehat ini menghasilkan kinerja yang tinggi. Nah, itu bisa dikaji, itu Mas Dibo, ya, sekali menjawab pertanyaan Mas Dibo. Dan yang ketiga, dampak manajemen talenta dari sisi negatif. Jadi ini preposisi saya. Jadi saya membangun konsep ini dari literatur tentang stres, ya. Mengapa menghasilkan suatu sikap perilaku yang negatif? Karena setiap individu mempersepsikan praktik manajemen talenta ini bervariasi. Ada yang dia sebagai tantangan, sebagai suatu ancaman, ya. Tergantung kesiapan dia, tergantung resources yang dia miliki, apakah dia merasa sanggup untuk memerankan sebagai talenta, ataukah dia bisa menerima bahwa dirinya tidak ditetapkan sebagai talenta, ya. Jadi ini bervariasi. Nah, ini mungkin bisa dicoba ditanya pegawai yang satu dengan yang lainnya pendapat mereka tentang manajemen talenta. Apakah semuanya positif, ya, atau juga mungkin ada yang berpandangan lain, ya. Nah, ini karena perspektif secara keseluruhan penting, jadi menangkap persepsi semua individu di organisasi. Karena selama mereka masih ada di organisasi, masih terlibat, maka dia punya pengaruh terhadap organisasi. Jika ini dirasakan atau dipersepsikan oleh banyak orang, maka ini bisa mempengaruhi secara signifikan organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu Mbak Dian, ya. Itu ada Kang Nur Hakim ini yang mungkin juga punya perspektif dari ilmu administrasi, ya, dari Universitas Indonesia, ya. Mungkin, ya, ada pandangan lain. Saya kembalikan ke Pak Setiawan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Tapi Mbak Dian, ini poin penting dari Mas Roy ini adalah
ketika kita bicara manajemen talenta, artinya alat ukurnya dua hal tadi. Jadi potensinya dan satu lagi kinerjanya. Jadi kalau kinerja dan perilaku itu akhirnya sebetulnya itu berpengaruh terhadap resultante dari kinerjanya. Itu jangan salah, Mat. Jadi kalau seumpamanya kita membuat sumbu X-nya di perilaku, jadi aneh nantinya, kalau menurut saya gitu ya, nantinya. Nah, ini Pak Nur Hakim ini punya case gitu, karena beliau S3-nya mengevaluasi ini. Nah, kira-kira apa benar gitu ya yang dibilangin Mas Roy tadi? Silakan, Mas Hakim. Baik, Pak saya terdengar. Mas Roy, terdengar suara saya? Maaf. Iya, terdengar. Oh ya. Baik, terima kasih nih paparan sangat luar biasa ya Mas Roy. Insight-nya banyak banget gitu ya, terutama dari tadi rencana risetnya terkait manajemen talenta dilihat dari perspektif teori apa ya, equity model ya. Tadi equity model teori. Saya rasa ini sangat relevan kalau misalnya dikaji gitu ya lebih dalam, terutama mungkin sasaran atau subjek atau objek penelitiannya adalah ASN generasi muda. Nah, ini kan bisa melihat persepsi juga bagaimana terkait manajemen talenta ini dari aspek benar nggak sih kita itu diperhatikan atau enggak dari sisi kesempatan berkarir misalnya, terus pengembangan diri dan lain-lain. Itu sangat menarik. Selanjutnya tadi menyampaikan apa yang menanggapi apa yang disampaikan Budian barangkali ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Roy dari sisi teori manajemen SDM bahwa memang yang saya baca juga dari literatur manajemen talenta, bahkan saya cek juga merunut gitu ya. Biasa kita kalau di dokter ini merunut literatur sampai benar-benar konsep yang pertama keluar itu dari siapa. Nah, misalnya ini talent management karena memang cukup populer waktu itu oleh McKinsey gitu ya. Jadi saya juga melihat apa sih sebenarnya definisi atau makna dari talent itu sendiri. Definisi makna dari talent itu sendiri ya tadi disampaikan Mas Roy bahwa itu adalah high potential dan high performance. Itu cukup. Oleh karena itu, kalau misalnya dalam pemetaan SDM melalui manajemen talenta ini yang ada misalnya 9 box talenta itu memang harus di generate sumbu X dan Y-nya adalah performance dan potensial. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa tadi ada perubahan yang sumbu X-nya jadi potensial dirubah jadi perilaku, mungkin akan sangat bias gitu ya dalam pemetaan talentnya. Nah, kalau misalnya di Jabar sendiri, kita tetap melakukan di sini kebijakan pemetaan pemetaan ASN melalui manajemen talenta berdasarkan formulasi memang Permen 3 2020, di mana Permenpan 3 2020 terkait manajemen talenta, di mana sumbu X-nya adalah kinerja, kemudian sumbu Y-nya adalah kinerja, sumbu X-nya adalah potensial. Nah, setuju dengan Mas Roy bahwa kinerja itu kita sangat dinamis gitu ya, jadi progresif, kemudian potensi ini lebih cenderung memang dinamis juga, namun untuk pengukuran talent ASN itu kita mungkin cenderung statis, karena pengukuran kompetensi, kemudian pengukuran potensi itu kan mungkin dilakukan paling cepat di 3 bulan sekali, atau bahkan ada yang 1 tahun atau 2 tahun sekali. Makanya sumbu X itu cenderung statis. Nah, oleh karena itu pertimbangannya barangkali kalau misalnya dari sisi praktikal di Pemprov Jabar, pemetaan dan formulasi sumbu X dan sumbu Y ini menjadi penting tetap adalah kinerja dan potensial. Karena itu akan cukup objektif kalau menurut kami memetakan talent berdasarkan kinerja dan potensinya. Kita banyak yang bergeser, misalnya di kinerja itu hampir tiap bulan bergeser, naik turun gitu ya. Kalau di potensi ini tergantung mereka upgrading potensi dan kompetensinya. Ada yang 3 bulan, ada yang dan 6 bulan dan lain-lain. Namun di Jabar contohnya yang status itu adalah kualifikasi pendidikan. Nah, ini kan cukup panjang gitu ya untuk menempuh satu
pendidikan, jenjang pendidikan misalnya latar belakang S1 diberi poin berapa, kemudian latar belakang S2 diberi poin berapa, latar belakang S3 diberi poin berapa. Begitupun dengan misalnya kompetensi yang memang selalu diukur oleh para asesor. Nah, itu barangkali kemudian kenapa formulasi di kinerja dengan potensial ini kalau menurut kami sudah cukup ideal gitu ya untuk penerapan manajemen talenta ASN ini. Kalau misalnya tadi kita beralih, mohon maaf sebelumnya ini karena saya juga sempat kaget ya mendengar sosialisasi dari teman-teman di Menpan terkait manajemen talenta berubah gitu ya untuk sumbu X-nya menjadi perilaku. Nah, kalau di kami objektivitas pengukuran perilaku juga udah mendekati ideal ya karena kita menggunakan pengukuran 360 derajat. Jadi kita bisa menilai rekan kita sendiri, kemudian atasan, dan bahkan yang di atasan bisa menilai bawahan. Jadi bawahan bisa menilai atasan. Itu juga cukup fair kalau menurut kami dalam hal untuk nilai perilaku dalam sumbu kinerja. Yang kita masih menggunakan yang 60-40 sehingga di situ kalau menurut kami masih cukup relevan dengan pemetaan talenta sekarang. Namun barangkali tadi disampaikan Mas Roy ya, tidak ada model yang memang bisa disamakan dengan satu daerah dengan daerah yang lain. Ada istilah best fit tadi ya. Jadi kita memang cari model yang idealnya seperti apa, kemudian ya disesuaikan lagi dengan memang kebutuhan, kemudian kebutuhan organisasi di tempat lain. Namun secara konsep, secara prinsip, hal itu barangkali yang tidak boleh berubah gitu, Budian. Kita tetap mengukur kinerja, kemudian mengukur potensi. Pada satu diskusi saya pernah pernah menanyakan juga, ini apa sih filosofinya gitu ya? Kenapa berubah seperti ini? Alasannya ya kita ingin menerapkan manajemen talenta ini di seluruh Indonesia karena kesiapan dari masing-masing instansi pemerintah di beberapa daerah tidak sama gitu ya dalam mengukur potensinya, akhirnya jadi diturunkan. Sebenarnya kan itu pemikiran yang kalau menurut saya kurang pas gitu ya. Lebih baik ya bertahap saja, namun kita bisa mendekati ideal lah seperti itu. Barangkali itu. Kalau dari aspek riset, barangkali Mas Roy, saya sudah dilihat dari tata kelolanya barangkali ya, governance-nya manajemen talenta ini ada enggak gitu implikasinya terhadap pengelolaan capaian kinerja di Pemprov Jabar. Cuman untuk scope kemudian perspektifnya dilihat dari bagaimana manajemen talenta ini menghasilkan output tadi talent-talent yang memang punya dynamic capability gitu untuk menghasilkan kinerja di organisasi Pemprov Jabar. Seperti itu sih. Melihat dari aspek mungkin tadi Pak Iwan disampaikan di awal optimisnya gitu Mas Roy ya. Tapi bagus juga itu saling melengkapi. Karena memang menarik, ada satu penelitian juga di Kementerian Keuangan nih, dia di Jepang gitu ya, 3, terus meneliti tadi bagaimana sih perspektif non talent gitu, dan itu tidak bisa diabaikan, betul sekali. Harus dilihat kontribusinya seperti apa. Terima kasih, baik Pak Iwan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kang Nur Hakim. Barangkali mudah-mudahan Mbak Dian ini ya mendapatkan penguatan kembali bahwa kita harus hati-hati juga gitu dalam setting untuk talent management. Apalagi kita mengenal di dalam undang-undang baru bahwa kita ada talent mobility. Jadi artinya kalau semuanya kita ngukurnya se-Indonesia ini Pak Baliut, kan setiap 1 triwulan ini kan dikirim ke Budian nih. Kemudian apakah itu standarnya udah sama dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi bisa jadi nanti talent yang bagus di sana belum tentu bagus menurut misalnya daerah lain gitu ya. Oke, terima kasih. Saya di sini ngelihat yang raise hand Bu Maria dari Dinas Lingkungan Hidup. Silakan Bu Maria. Ya, terima kasih Pak Iwan. Saya nggak raise hand loh. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Roy atas presentasinya. Sangat menarik, banyak sekali insight yang saya dapatkan dan sangat relevan dengan kondisi yang kita lihat sehari-hari. Jadi tadi ya ada withdrawal dan lain sebagainya, ternyata itu ada penjelasan ilmiahnya gitu ya, perilaku
pegawai gitu. Tadi yang menarik buat saya itu adalah terkait authentic leadership. Bagaimana EQ dan critical thinking itu shaping authentic leadership gitu ya. Dan ini sangat berguna bukan hanya buat kita-kita yang sudah ditunjuk untuk berada di suatu jabatan pimpinan, tapi juga untuk kita memikirkan bagaimana memberi ruang untuk staff gitu ya, untuk mengembangkan kedua aspek tersebut, critical thinking dan emotional intelligence gitu. Karena dua hal itu yang akan membentuk authentic leadership mereka suatu saat ketika mereka menjadi pemimpin gitu. Dan itu yang sangat menarik. Kemudian tadi mungkin Pak Roy sedikit menyinggung tentang generational gap gitu ya, dan itu yang mungkin belum banyak dibahas gitu. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan berikutnya Pak tentang generational gap gitu, karena bagaimanapun kita menghadapi itu di tempat kerja gitu, bagaimana 3 sampai 4 generasi sekaligus gitu bertemu di ruang kerja, dan itu yang harus ada apa namanya ya, trik-triknya gitu mungkin ya. Dan berkaitan juga dengan manajemen talenta gitu. Demikian mungkin Pak Iwan, terima kasih banyak atas kesempatannya, sangat membuka wawasan, dan terima kasih Pak Roy atas presentasinya yang sangat sangat inspiratif. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria, keren. Kita catat ya, generation gap nanti kita cari nih di antara ASN ada nggak yang neliti ini, atau siapapun juga lah yang berhubungan dengan ini. Nanti khusus kita untuk teman-teman ini. Kalau saya perhatikan memang saat ini di ASN kita ini ada yang Gen Z gitu ya, Gen Z gitu ya, terus kemudian ada Gen Y, Gen X, Baby Boomers tinggal sedikit saja gitu ya. Tapi paling tidak 3 generasi ini. Oke, terima kasih Bu Maria. Ada lagi yang terakhir barangkali untuk menanyakan atau apapun juga. Nanti sekaligus Mas Roy respon ya terakhir. Silakan, Mas Firdaus, silakan. Siap. Izin Pak Iwan, Mas Roy, dan tadi ada Mas Nur Hakim ya, dan Bapak Ibu sekalian. Menarik Pak, tadi presentasi dari Mas Roy gitu. Tadi juga di awal Mas Roy sempat menanyakan ya, sempat menyatakan bahwa sebetulnya implementasi itu baiknya dari best practice gitu ya. Tapi seiring dengan penelitian ternyata beberapa implementasi di lapangan itu berbeda. Sebetulnya kalau boleh berdiskusi, artinya best practice atau yang basisnya riset dengan implementasi ini bisa ditarik sejauh apa gitu ya. Maksudnya jangan-jangan ketidaksempurnaan kita di tahap implementasi itu jangan-jangan adalah hasil penarikan dari riset atau best practice yang ditarik sangat jauh gitu ya. Artinya kita sudah punya riset atau best practice yang sempurna atau yang ideal gitu. Tapi begitu melihat implementasi ini harus ditarik sejauh mungkin, terus ditarik sejauh mungkin sehingga muncullah kebijakan yang ada saat ini gitu ya. Apakah itu konsekuensi yang harus diambil, atau kalau boleh diskusi sebetulnya kita bisa tarik sejauh apa gitu sehingga idealismenya tetap ada tapi itu tetap berjalan gitu ya. Itu dari sisi perumusan kebijakan ya, implementasi dengan best practice. Lalu pertanyaan yang kedua, sebetulnya kalau kaitannya dengan merumuskan kebijakan gitu ya, dengan public policy, nanti mungkin ada Mas Nur Hakim tadi dari UI yang mungkin terkait dengan ilmu administrasinya. Sebetulnya kalau kita punya konsep atau ide, apakah kita perlu susun dengan sempurna gitu ya, dengan konsekuensi kita habiskan waktu yang lama, tapi kebijakan yang keluar ini akan sempurna gitu. Jadi beratnya di waktu nanti gitu ya. Atau sebetulnya yang kita lakukan nanti continuous improvement aja gitu. Jadi kita sudah punya konsep 60%, misalnya 70%, kita tetapkan dalam public policy, tapi kita tahu itu nggak sempurna gitu. Lalu kita evaluasinya dengan continuous improvement. Tapi memang ini agak sulit karena kaitannya dengan public policy yang kita lakukan, dampaknya kepada seluruh Indonesia, di mana power untuk atau sumber daya untuk sosialisasi atau sumber daya untuk
menyebarluaskannya kan butuh resources dan sumber daya yang tinggi gitu ya. Nah, itu apakah mana sebetulnya metode yang cocok atau sebetulnya titik tengahnya tuh ada di mana gitu. Sebenarnya masih terkait juga dengan yang pertanyaan pertama. Sebetulnya hanya dua saja, Pak. Mungkin nggak spesifik tentang talent, tapi lebih kepada sebenarnya kalau tadi Mbak Dian juga sudah mulai membuka tentang public policy-nya gitu ya, sedang menyusun gitu. Sepertinya bisa kita tarik ke arah sejauh apa gitu ya, dan lain-lain gitu. Sementara itu, izin Pak Iwan, Mas Roy, dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Firdaus gitu ya. Ini sangat bagus banget nih. Jadi pertanyaan Mas Firdaus ini pertanyaan mewakili teman-teman Menpan nih. Kita membuat sebuah public policy yang berdampak secara nasional, tapi gimana ya ceritanya? Apakah bisa kita lakukan, katakanlah bahwa ini nggak ideal banget, tetapi ketika kita akan melakukan continuous improvement, kalau umpamanya terlalu dini, ini berubahnya juga masih berisikonya semakin tinggi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Mas Roy, silakan. Nanti Pak Nurakin juga respon ya, karena ini juga basis Pak Ya, terima Nurakin kasih, dari Pak. best practice nih. Silakan. Ya. Pertama saya sependapat dengan Mbak Maria ya, itu penting ya generational gap ya. Memang itu perlu kaji lebih lanjut. Saya juga nanti akan fokuskan itu sebagai variable control untuk penelitian disertasi saya. Kemudian Mas Daus ya, jadi tadi saya sampaikan dua istilah Mas Daus. Pertama best practice, yang kedua best fit ya. Awalnya ya saya mengira bahwa best practice itu merupakan suatu acuan yang paling penting dalam merumuskan suatu policy, suatu kebijakan. Tapi kita tahu bahwa penerapan suatu kebijakan, apalagi yang sifatnya nasional, itu kadang-kala bervariasi dan tidak mungkin sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh sebuah instansi pemerintah atau semua organisasi. Kemudian timbul pertanyaan, apakah best practice itu yang terbaik buat semua instansi pemerintah? Ternyata yang paling penting itu adalah bagaimana suatu praktik ya, sistem yang kemudian dipraktikkan itu fit dengan organisasinya. Makanya saya sampaikan yang kedua itu best fit. Yang penting adalah best fit. Bagaimana suatu policy itu fit dengan organisasinya. Fit secara internal dan juga secara eksternal. Nah ini diskusi yang panjang, tapi yang ingin saya sampaikan adalah setiap organisasi punya readiness yang berbeda. Dalam hal ini misalnya kesiapan dalam melaksanakan manajemen talenta, punya infrastruktur, punya SDM, punya leadership yang bervariasi di semua instansi. Dan ini termasuk anggaran, ini juga menentukan bagaimana mereka mengimplementasikan manajemen talenta. Nah, untuk itu perlu memberikan suatu ruang yang sifatnya kontekstual bagi setiap instansi, memberikan ruang bagi mereka untuk punya fleksibilitas dalam penerapan. Misalnya di Jabar itu kan dimodifikasi dalam hal proporsi tadi penilaian kinerja. Tidak hanya SKP, tapi ada misalnya penilaian yang lainnya. Nah, jadi ruang seperti ini diperlukan. Kenapa? Supaya kebijakan itu kontekstual dengan setiap organisasi yang menerapkannya. Kalau dipaksakan, misalnya kita buat suatu aturan yang universal, nasional, satu untuk semua, one size fit all ya, dengan paradigma semacam itu, maka ya itu konsekuensinya tidak semua bisa menerapkan. Tapi kalau memberikan suatu kebijakan yang sifatnya mungkin guiding principle ya, aturan yang sifatnya umum, tidak detail, maka itu akan memberikan ruang bagi instansi pemerintah untuk menerapkannya secara kontekstual, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesiapannya. Dan yang penting adalah bagaimana dengan kebijakan ini tujuan dari talent management tercapai. Misalnya apa? Performance, ya organisasi performance secara keseluruhan. Ini tercapai misalnya. Atau misalnya perbaikan secara berkelanjutan dari organisasi bisa dicapai. Jadi itu yang perlu dilibatkan adalah setiap pemangku kepentingan dalam perumusan ini. Tidak hanya mungkin instansi besar ya, misalnya kementerian yang sudah melaksanakan ini ya, atau instansi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan manajemen talenta, tapi juga perhatikan mereka yang ada di sisi luar Jawa, bagaimana kesiapan mereka, sehingga ketika di suatu terbitkan aturan baru ini bisa diterapkan secara baik, secara seoptimal mungkin. Begitu ya Mas Taus. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Kak Hakim ada respon, silakan. Ya, baik, terima kasih. Terus, tadi barangkali ya terkait barangkali kebijakan. Kalau saya sih bersama di sini juga ya, menganggap bahwa best practice itu juga sangat penting gitu ya. Mas Roy setuju, ada basic gitu ya. Cuman kalau untuk mempercepat misalnya impact dari sebuah kebijakan tersebut ya, kita manfaatkan best practice sebagai center of excellence gitu ya. Center of excellence misalnya di Jawa Barat kita udah advance di sistem merit, kemudian advance di manajemen talenta. Nah, kita jadikan Jawa Barat sistem center of excellence untuk penerapan sebuah kebijakan misalnya tadi manajemen talenta dan sistem merit SDM atau ASN. Nah, dengan adanya center of excellence ini, barangkali daerah atau instansi pemerintah di Indonesia ini tidak perlu lagi memulai dari nol untuk implementasinya. Tapi kita bisa melakukan percepatan sehingga target memang yang ditargetkan oleh Kemenpan RB misalnya untuk penerapan manajemen talenta ini misalnya di beberapa instansi pemerintah di Indonesia itu akan terakselerasi gitu dengan cepat. Kalau menurut saya itu yang memang perlu diperhatikan gitu ya, dan perlu barangkali kalau Kemenpan ada inisiasi untuk membentuk Center of Excellence untuk manajemen talenta ini, kami juga siap membantu gitu di Jawa Barat. Kebetulan di sistem merit Jawa Barat sudah bekerja sama nih dengan KSN menjadi Center of Excellence merit system gitu ya di Indonesia, walaupun secara peraturan gitu ya, secara fungsi, secara kelembagaan KSN tidak ada, namun ruh dari sistem merit masih tetap ada. Nah, ini salah satu tugas dari Center of pengalaman best practice yang baik, kemudian pendampingan sampai benar-benar terimplementasi dengan mendekati ideal gitu. Tidak disamakan dengan Jabar, namun prinsip-prinsip, kemudian tata cara, dan lain-lain itu sama, namun tadi dikontekstualkan dengan apa yang menjadi kebutuhan organisasi, kemudian resources yang ada di organisasi pemerintah lainnya. Barangkali itu bagian dari strategi percepatan ya, kalau misalnya ingin ada impactful yang lebih cepat, lebih luas dari sebuah kebijakan yang yang ditetapkan gitu, barangkali untuk dijalankan di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Terima kasih Mas Firdaus, barangkali itu intinya. Baik, saya rasa ini sudah semakin siang dan barangkali yang terakhir summary akan disampaikan oleh Kang Fauzan dalam bahasa Inggris. Silakan Kang Fauzan. Bagus. Silakan Kang Fauzan. Summary in English. Kedengaran. Suaranya nggak keluar. Halo, suaranya Halo, apa? suaranya apa? Oke. Sekarang oke. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, Pak Setiawan atas undangannya pertama dan dari Pak Roy atas penjelasannya. Oh, bahasa Inggris ya? Oke. Thank you, ladies and gentlemen, especially Mr. Setiawan Samaja and also our distinguished speaker, Hendrawan, for the presentation this today to explain about his PhD journey and also the talent management. Is very comprehensive. Unfortunately, I didn't record all, but I believe his research will be contributing to the talent management in Indonesia, especially the continuity and the sustainability for the talent management, and also from Pak Nur Hakim, very comprehensively discussing about the potential policy in the talent management. This is which is matched with the Roy Hendrawan research. It will be interesting topic to discuss in the future. And also I want to thank to Pak Roy Hendrawan, and this discussion is openly my mind to what to construct, what I can propose to my next step journey in education, which I also pursue the PhD level in near future, hopefully. And that's it. Thank you for all participate today.
I hope guys enjoys this conversation and very insightful. And I hope in the future there is more than this only session. And next Astama Talk will be more interesting and very enrich for our knowledge. Thank you, Pak. Okay, thank you very much, Kang Ozan. Please give applause to Kang Ozan. So thank you for especially to summarize this Astama Talks Series 1. And this is very interesting for us. And Pak Roy, silakan Mas Roy, closing. Sorry, sebelum closing barangkali kita akan menyampaikan sertifikat dulu ya, atau closing dulu sebentar, setelah itu sertifikat. Silakan closing. Mohon maaf di tempat saya lagi azan, Pak. Boleh. Azan di sini nggak ada belum? Suaranya masuk ya. Enggak Baik, kedengeran azannya. Saya ucapkan terima kasih yang saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi terhadap Pak Setiawan Wangsa Atmaja dan juga tim ya dari Provinsi Jawa Barat dan juga rekan-rekan dari Kemenpan RB atas kesempatan yang diberikan dan juga ruang untuk diskusi ini yang sangat baik saya kira untuk instansi pemerintah kita secara baik secara individu maupun secara nasional yang mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan kebijakan lebih baik lagi ke depannya. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan berikutnya kita bisa saling berbagi pengetahuan karena tentunya yang semangat yang ingin kita sama-sama bangun adalah bagaimana kita secara berkelanjutan terus belajar, terus mengembangkan diri supaya itu bisa meningkatkan kapasitas organisasi secara keseluruhan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Iwan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, Pak. Ya baik, terima kasih. Dan kami pun senang ya. Jadi kita akan bantu juga teman-teman dari Kemenpan RB, Budian dan teman-teman semua ya. Jadi kita akan cari topik-topik yang untuk membantu saat ini kan teman-teman sedang menyusun PP kalau tidak salah. Yang harus dikejar dalam 6 bulan sejak undang-undang keluar gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk kasih masukan dan berikut-berikutnya kami pun akan cari profesional gitu ya. Seperti sekali Mas Roy lah, kurang lebih gitu. Dan juga Kang Ozan, terima kasih saya sekarang sudah mendapatkan orang yang akan mensummarikan gitu dalam bahasa Inggris. Jadi Kang Ozan nanti siap-siap untuk penutup dari Kang Ozan. Terakhir kita sampaikan sertifikat untuk Mas Roy. Terima kasih Mas Roy, ini sertifikatnya. Nah, ini sertifikatnya Mas Roy ya. Mudah-mudahan sertifikat ini untuk bisa menjadi CV untuk doctoral student gitu ya, bahwa Mas Roy sudah bicara di ajang yang bergengsi ini. Jadi Kang Ojan juga saya melihat di chat room ini Mas Dibio mengucapkan jempol tuh, 2 jempol buat Kang Ojan katanya gitu. Jadi sekali lagi selain Mas Roy juga diucapkan sangat apresiasi oleh teman-teman juga teman-teman yang lain. Itu saja. Mudah-mudahan semua memberikan hal-hal yang positif bagi kita semua dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Oke, sampai minggu depan. Sekali lagi, bye-bye semua. Terima kasih semua. Selamat bekerja Makasih, lagi. Pak. Terima kasih Bapak. Thank you, Pak. Terima kasih. Jadi setiap minggunya 1 sampai 1,5 jam kita perlukan. Ya, siap, Pak. Terima kasih saya jadi yang pertama ya, Pak. Sharing knowledge kita lebih baik. Terima kasih semua. Dadah. Terima kasih Bapak. Bye. Terima kasih semua.